yang berada di hadapan saya ini jauh-jauh ya. Kemarin kalau lihat absensi dari Ciparai gitu ya. Kalau sekarang ada yang paling jauh? Di Surabaya. Di Surabaya sengaja ke sini. Alhamdulillah dalam kondisi hujan sekalipun kita bisa hadir dalam majelis ini. Atau barangkali ketika di rumah mungkin ada pilihan, ada di YouTube juga ada live-nya. Atau datang enggak sambil gitu datang. Karena lihat jendela hujan, masih hujan ini gitu. Tapi inilah hujan. Hujan itu penuh dengan barokah. Bahkan dalam satu hadis disebutkan kalau doa yang dikabulkan, yang tidak akan ditolak itu ada waktu-waktu mustajabnya. Salah satunya adalah indan nida, yaitu pada saat adzan itu dikumandangkan, wa tahtal matar, dan pada saat hujan itu turun. Artinya betul orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang paling beruntung. Alhamdulillah. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Pertemuan sekarang adalah pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang pertama kita membahas tentang fondasi bisnis berkah dan apa itu? Dan menghasilkan ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua ini kita bahas tentang benchmark bisnis Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, ini Kang Dewa tentu banyak terinspirasi ketika membaca kisah para sahabat. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Dan nama sahabat ini kemudian disematkan pada nama pondok pesantren yang juga dirintis oleh Kang Dewa di Cirebon. Jadi tentu beliau baca detail luar biasa, kisah kan sangat bermanfaat ketika beliau share kepada kita semua. Dari ilmu bisnisnya, strateginya, barokahnya, dan kalau sahabat berbisnis tentu beda dengan orang kafir berbisnis. Betul ya? Dan itulah yang kita inginkan. Kita ingin bisnis menghasilkan tapi juga barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan oleh para ulama dijelaskan yaitu bertambahnya ketaatan. Jadi kalau keluarga barokah, hartanya adalah harta yang halal, maka istri jadi nurut, istri tenang, anak-anak soleh kan gitu. Keluarganya tentram gitu ya. Apapun yang didapat disyukuri. Tapi banyak juga yang keluarga yang enggak barokah, harta melimpah, istrinya selingkuh, naudzubillah. Atau suaminya selingkuh. Gampang marah, anak-anaknya susah diatur. Ya, itulah kondisinya. Dan kita tidak menginginkan hal tersebut. Dan tentu diawali dari majelis ilmu. Dengan sakofah, dengan ilmu, kemudian bisa kita amalkan. Salah satunya kita hadir di tempat ini. Insya Allah semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang paling beruntung. Dan kita sama-sama berdoa, semua yang hadir di tempat ini Allah mudahkan segala urusannya, Allah tambahkan ilmunya, Allah jadikan bagian dari golongan orang-orang soleh. Kita panggil saja Dewa Eka Prayoga, mangga Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'anhu bihaqiqatil marad. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kawan-kawan semua, ini malam kita kembali bisa bertemu di acara Muslim Entrepreneur Forum, di mana ini adalah pertemuan kali kedua. Yang awalnya itu saya nggak bisa hadir sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman minggu lalu datang, saya udah pengumuman bahwa Senin depan itu saya nggak bisa hadir karena ada acara di Sukabumi. Tapi qadarullah acaranya digeser minggu depan. Jadi saya hari ini bisa menyempatkan waktu untuk hadir di malam ini ya teman-teman semua. Oke, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Anton, memang ada sebuah kebersyukuran ketika kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali datang ke sebuah kajian
Yang dimana sekarang orang tuh sudah terbiasa kajiannya itu adalah online ya, lewat Zoom. Dulu kan ya sampai sekarang lah ya, sampai sekarang teman-teman tuh banyak sering nonton YouTube ataupun lewat Zoom. Maka untuk orang-orang yang bisa hadir itu luar biasa banget. Jadi bisa mendapatkan sesuatu yang beda. Maka sebenarnya pada saat hadir dalam sebuah majelis ataupun kajian, terutama di sini dalam sharing di malam ini, forum malam ini, yang didapatkan nggak cuma sekedar knowledge. Mungkin kalau misalkan teman-teman datang dalam sebuah seminar ataupun kajian ataupun online gitu ya, itu rata-rata memang dapatnya adalah pengetahuan demi pengetahuan. Maka saran saya buat teman-teman semua yang hadir di sini secara offline ya, yang pertama adalah dapatkan juga gak cuma sekedar pengetahuan wawasannya, tapi juga dapatkan energinya. Energi itu adalah tentang bagaimana Anda mendapatkan sesuatu yang berbeda pada saat pulang gitu. Ya, yang awalnya tuh mungkin loyo ngebangin bisnis, ya hidup udah mulai lemes gitu, mulai pulang tuh wah jadi semangat ya. Yang itu kadang kalau dalam online tuh beda energinya tuh, daya sarapnya beda. Tapi kalau dalam offline langsung seperti ini, termasuk juga teman-teman yang nonton lewat YouTube, mungkin nanti sempatkan waktu untuk datang di offline-nya, bisa dapatkan, rasakan dan kerasa bedanya energi tersebut. Itu yang pertama. Kedua adalah networking-nya, jaringannya. Kita mulai kalau misalkan kita lihat polanya, kemungkinan besar kita mulai itu jam 8 lebih 15, 20.15 ya kita mulai. Karena sebelumnya ada kajian terlebih dahulu yang memang sudah rutin, lalu lanjut sholat isya baru kita mulai. Nah monggo tuh buat teman-teman semua yang mau ikutan kajian yang sebelumnya juga silahkan, atau mungkin untuk datang pada saat waktu isya juga boleh, atau bahkan isya di rumah juga sebenarnya bisa aja, karena keburu banget gitu. Tapi kalau misalkan saran saya, isya di sini gitu ya, nah sisanya sebelum mulai, 30 menit sebelum mulai, ngobrol-ngobrol dulu sama yang lain. Jadi networkingnya sebelum acara gitu. Jadi pas pulang tuh bisa mikirin apa yang bisa kita kolaborasikan. Itu yang kedua. Jadi pertama energi, kedua adalah network gitu ya. Nah yang ketiga adalah yang tak kalah penting lagi adalah tentang insight-nya pastinya ya, insight-nya. Jadi saya tadi guyon juga sama tim saya, sebisa mungkin saya akan berikan kajian rasa workshop gitu ya. Di luar sana kan workshop saya mahal Pak, tim saya tuh, ada Mas Mirza, ada Kang Ridwan ya. Di luar tuh Kang Ridwan apalagi udah nyesin timnya tuh kan, cesin anak-anak yang ikutan workshop ya, harganya 8 juta tuh. Banyak yang mental. Karena pada saat ngeliat harga tuh pada langsung keluar gitu karena nggak sanggup. Nah ini teman-teman bersyukur karena saya pribadi udah bilang ke Kang Anton untuk di doyan kajian ini untuk di Muslim Entrepreneur Forum ya minimal 2 kali lah dalam sebulan saya sempatkan. Syukur-syukur kalau 4-4-nya kosong tiap malam Senin malamnya ya. Jadi bisa ada pertemuan 4 kali itu setiap dalam sebulan yang mungkin saya akan bagikan materi-materi yang saya pahami dan juga saya sudah lakukan yang bisa dibagikan ke teman-teman semua ya. Makanya saya minta ke Kang Anton tadi siang itu, Kang ada flip chart gak gitu. Karena minggu lalu tuh kalau gak salah kita pakai whiteboard dan saya gak terbiasa nulis whiteboard, gak kelihatan ya. Terus ada, siap, langsung diambil langsung ya dari tim gitu ya. Dan alhamdulillah ada flip chartnya, nanti juga saya akan gunakan spidol juga. Nanti teman-teman kalau memang mau nyatet silakan catat, kalau mau foto silakan foto. Asalkan jangan culangung ya. Pas saya nulis gini, Kang maaf, wah gitu. Karena kan ada yang kayak gitu Pak. Saya dulu masih ingat ngisi seminar di Jakarta gitu ya. Paling enak itu kan kalau ngisi seminar tuh layar tuh di kiri kanan. Ini pengalaman sebagai seorang trainer ya. Paling enak tuh di kanan, di kiri gitu ya, di kiri Anda sama di kanan. Itu paling enak tuh posisi. Kalau 2 layar. Jadi kalau saya ngegerak ke sini enak, ke sana juga enak. Paling gak enak adalah kalau udah dikasih layar di tengah Pak. Dan itu nampilin slide, bukan nampilin muka saya gitu. Ya. Apa jadinya pada saat tampilan slide, pas saya berdiri depan ada peserta yang foto, Kang maaf Kang katanya, sialan gitu. Dia mau foto slide saya diawasin dulu gitu. Gak sopan gue bicara gitu. Nah itu. Plus juga dari, apalagi kalau misalkan teman-teman lihat ya, cara saya sharing ya, mungkin saya tidak nyebutnya kajian, saya sharing, saya juga bukan ustaz gitu ya. Cara saya sharing itu kadang juga orangnya selengean gitu kan. Ini juga saya kaosan, jaket paling gitu ya. Nggak ada, biasanya orang pakai baju koko kayak gimana gitu ya. Saya mah apa adanya aja lah gitu, sebagaimana yang saya tuh ya begitu gitu. Sampai saya tuh pernah suatu ketika mau diundang ke korporasi, tapi korporasinya tuh minta saya tuh harus pakai batik gitu kan, harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Terus nanti ngisinya begini. Kalau memang niat ngisinya kayak gitu udah lebih gue ngisi saya bilang. Karena saya pribadi memang basicnya bukan seorang trainer, the real trainer yang bisa diminta nanti ngisinya ngomongin ini ya, gak ada, semua hajar aja. Termasuk sekarang. Ya saya kadang bajunya kaosan gini ya apa adanya aja gitu. Sampai suatu ketika pas di Jakarta saya pernah ngisi juga seminar ya.
kaosan, yang pas dari datangnya aja udah pengalaman udah gak enak Pak. Ya, pas datang nih, kan biasa kalau pembicara kan disambut gitu ya, dikawal gitu kan, saya gak ada yang ngawal. Datang-datang, pas udah mau menerobos ke ruangan VIP, langsung panitia set katanya, tunggu dulu mas tolong isi daftar hadirnya, oke gitu kan. Padahal gue pembicara gitu kan, daftar hadir gitu ya. Pas pulangnya, jadi pas 3 pembicara udah ngomong gitu ya, saya di belakang satu-satunya yang belum ngomong kan. Terus tiba-tiba ada peserta di belakang, pembicara 3-3-nya itu ngobrol sama kita bareng-bareng. Saya ngobrol ketawa karena belum ngisi kan, cuman hahe-hahe aja gitu. Terus ada peserta yang minta foto gitu. Kang minta foto dong, oh siap gitu. Udah gaya udah kayak gini kan, kan jempol ya. Ternyata dia tuh maksudnya minta foto tuh bikin minta foto itu bareng, fotoin gitu. Jadi dia ketemu dengan 3 pembicara lainnya, 3 pembicaranya gue yang moto, Allahu Akbar gitu kan. Memang perlu banyak kesabaran ya. Karena tadi Indonesia, jadi kalau ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa jangan pernah nilai orang dari covernya, itu gak mungkin. Itu pasti orang nilai dari covernya. Ini hukum persuasi Pak. Makanya kenapa fenomena flexing yang sekarang, flexing itu sangat rame. Gampang mempengaruhi orang dengan tampilan gitu. Mobil dibikin keren, tampilan keren, itulah cara memikat orang untuk bisa join juga misalnya di perusahaan dia. Nah orang-orang kayak kita yang hidup-hidup sederhana gitu ya gak akan dilirik Pak gitu. Jadi kesannya tuh kayak, apa sih gitu. Kayak gitu, dan itu saya pengalaman ya. Pengalaman keliling dimanapun gitu ya. Rata-rata ya orang tuh memperlakukan biasa ya, saya juga gak pengen diperlakukan spesial ya biasa. Cuman saya punya kesimpulan bahwa orang tetap melihat covernya gitu. Nah kita ini kan udah belajar tentang fondasi bisnis berkah. Untuk melihat kekayaan sebagai tujuan, nah ini yang masalah. Jadi seolah-olah bahwa kekayaan adalah tujuan. Padahal seperti yang kita sampaikan juga di pekan lalu, kekayaan hanyalah alat untuk mendapatkan tujuan. Ya, jadi kekayaan itu hanya sekedar wasilah doang, bukan tujuannya. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah kan gitu. Nah kalau misalkan sekarang kaya itu jadi sebuah tujuan, maka apapun caranya orang biasanya menghalalkan segala cara, ujung-ujungnya nanti gak berkah. Ini yang sangat kita hindari. Ya. Nah maka sekali lagi di forum kita gitu ya, kita sebisa mungkin mengangkat sebuah nilai-nilai Islamik ya yang sangat kental dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Dan di malam ini kita coba angkat salah satu sahabat yang juga menjadi inspirasi saya pada saat membangun sebuah pondok di Cirebon. Mungkin juga tadi Kang Anton udah cerita. Jadi dari sekian banyak sahabat ya, semua fans ibaratnya ya, saya juga ngefans sama mereka semua ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq ya, ada Umar, ada Utsman, ada Ali gitu kan, dan beberapa di antaranya yang tidak termasuk Khulafaur Rasyidin adalah Abdurrahman bin Auf gitu. Nah ini, maka pembahasan kita malam ini kita akan ngebahas benchmarking Abdurrahman bin Auf. Wah, ngeri ini judulnya ya, udah kayak mata kuliah S3 ya. Benchmarking ya. Tulis ini ya, benchmark. Benchmarking bisnis ya, bisnis Abdurrahman bin Auf. Di mana ini adalah seorang sahabat yang luar biasa. Abdurrahman kayanya luar biasa, tapi kedermawanan juga luar biasa. Banyak orang yang kaya saat ini tapi tidak dermawan. Ya. Ada yang sebaliknya dermawan tapi ternyata mendapatkannya dari asal yang memang tidak dihalalkan gitu. Tadi status saya pagi juga viral tuh ya. Rame gitu ya. Oh iya saya benar pengen ngomong kayak gini tapi gak berani, ya sudahlah hajar sikat. Karena banyak orang yang pada akhirnya terpesona dengan kekayaan orang ya hanya sekedar di tampilannya saja gitu. Tanpa melihat dari mana harta tersebut didapatkan. Padahal seperti yang sudah kita bahas di forum pertama minggu lalu, pekan lalu, bahwa ada 4 hal yang akan ditanya sama Allah nanti pada hari kiamat itu ya. Di antaranya selain ilmu, selain usia, ilmu dan juga tubuh adalah harta. Harta itu ditanya dari mana dan kemana. Nah itu juga penting buat kita tuh. Jangan cuma sekedar hanya ya tadilah pengen kita, dia sedekahnya kenceng kok. Ya, tapi harta dari mana juga harus ditelusuri kali. Gitu ya. Itu terutama pas kita sebagai subjeknya ya. Kalau orang, Kang, apakah itu boleh saya gak boleh nerima harta dari orang itu? Ya terima aja. Cuma kalau misalnya kita tahu asal muasalnya kayak gimana, nah itu kan kita berhak nolak, berhak milih kan, gitu ya. Itu poin yang kita bahas di pekan lalu ya. Oke teman-teman semua. Jadi topik di hari ini saya akan maksimal jam 10. Kemarin juga jam 10, tapi akhirnya bablas ya, jam 10.15, 11 poin ya. Kita akan maksimal jam 10. Kita akan menyontek nih ya, apa sih yang dilakukan Abdurrahman bin Auf sehingga beliau ini bisa dikatakan termasuk orang yang memang sangat luar biasa secara kemampuan bisnisnya,
Tapi juga yang luar biasa adalah loyalitas terhadap agamanya dan totalitasnya luar biasa gitu. Ya. Nah ini, sebelum ngomongin Abdurrahman bin Auf kawan-kawan semua, saya mau cerita ke teman-teman semua bahwa kalau misalkan kita itu pengen nyontek orang, ini benchmark. Jadi saya definisikan dulu ya. Benchmark itu apa sih? Benchmark itu gampangnya adalah ilmu nyontek lah. Kita pengen nyontek nih sama orang, ya. Kalau bisanya kita nyontek ke orang, apa yang dilihat biasanya? Apa yang dilihat, ya? Yang terlihat kan? Apalagi? Yang biasanya kita nyontek kan biasanya jumlah jenis produknya, benar nggak? Jenis produknya, bisnis modelnya, apalagi? Oh kita tulis ya. Kita ini enaknya kalau offline bisa interaksi ya. Yang online kasihan ya. Kita interaksi deh. Apa yang biasanya kita contek pada saat kita pengen niru bisnis orang? Pertama, nah, promosi, harganya berapa? Lagi? Seperti apa? Kayak gini deh. Oh ini dia, apa namanya? Sosmednya kayak gimana? Desainnya kayak apa, bener gak? Copywritingnya, kontennya, endorse-nya ke siapa, bener gak? Kan dicontek kan? Nah ini teman-teman yang biasa orang lain lakukan ketika pengen nyontek perusahaan orang. Salah gak kira-kira? Salah gak? Nggak salah. Kalau cuman ini, nah ini masalahnya ya. Kalau cuman ini akan jadi masalah. Karena jadinya gak apple to apple. Kita nyontek bisnis dia harganya, ada orang misalkan tiba-tiba bikin workshop harga misalkan 8 juta. Ya, belum membangun authority, belum membangun social proof, belum membangun sebuah sosial proof testimonial gitu kan. Pengen nyanyiin misalkan billionaire coach tiba-tiba akan rada berat nih kalau pertama langsung mulai kayak begitu gitu. Karena dia langsung mulai. Lo lihat dia gak lihat bagaimana perjuangan kami dulu. Saya waktu sama Mas Birza di Jakarta dibayar workshop cuma 500.000, ya hotelnya aja 300.000, travel 100.000 bolak-balik kali 2, udah habis pak duitnya, lo gak? Jadi sekarang kalau lihat orang gila enaknya si Dewa dibayar workshop segini-sini, lu gak tahu aja dulunya gimana. Bikin workshop di Bandung di Jalan Sulanjana atau ya Sulanjana yang dulu S28. Dulu workshop saya itu pertama kali harganya 50 ribuan pak, bu. Rame 50 ribu. Wah tapi ya 50 ribu, gitu. 100 orang pun ya 50 ribu bisa dihitung kan. Jadi ketika ada orang sekarang, gila si Dewa ngili workshop 120 orang, 8 juta, ngitung omset orang kan enak ya. 8 dikali 7 gitu kan. Belum campnya accelerate 40 juta dikali 20 orang. Enak banget gitu. Nah mereka gak ngelihat dulunya. Mereka yang hanya ngelihat adalah price-nya saat ini. Bener gak? Nah ini masalah. Maka sekali lagi, kalau kita pengen nyontek, sekali lagi ya, kalau kita pengen nyontek, jangan cuma maka conteklah. Nah ini konsepnya nih. Ini sebenarnya sudah disampaikan juga. Kalau misalkan teman-teman pahami betul ya, dalam fenomena ini. Pohon, ya. Pohon nih misalkan. Kang boleh bantu? Pohon itu kalau misalkan kita pengen nyontek, biasanya adalah yang kita pengen lihat itu adalah dari segi misalkan buahnya. Buahnya kenapa ya kok manis? Oh, kenapa ya itu kok kayaknya kuat banget ya. Ininya kok kayaknya rantingnya kok banyak banget gitu ya. Nah itu yang dicontek itu itunya doang. Yang gak pernah mereka lihat adalah justru yang ada di bawahnya. Tentang nutrisinya, apalagi kira-kira? Tentang airnya, apalagi? Pupuknya, apalagi? Ini biologinya lulus tuh sih ya. Tanahnya, apalagi? Ini yang gak pernah orang lain lihat. Artinya kawan-kawan semua, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau kita pengen nyontek, justru yang penting itu bukan yang terlihat. Bener gak? Kan kalau yang terlihat ya buahnya manis ya, pohonnya itu bentuknya ukurannya sih gitu, lebat. Jadi gak terlihat itu yang penting. Bisa melihat apa yang tidak terlihat. Namanya juga tidak terlihat. Betul gak? Nah ini masalah. Jadi yang contek itu adalah bikin produknya doang.
Kemarin saya jalan-jalan ke Gorontalo, teman-teman. Mungkin tadi juga ada yang nanya, Kang dari mana di Gorontalo? Gitu. Saya 3 hari di Gorontalo, daerah Sulawesi sana ya. Di mana saya di sana ada tim. Terakhir kunjungan 3 tahun yang lalu ya. Jadi saya kunjungan bisnis per 3 tahun gitu ya. Nah yang menarik adalah ada seorang peserta itu yang akhirnya memberikan saya itu produk. Ya produknya enak gitu kan. Produknya enak. Cuma yang jadi isu adalah produknya itu sama-sama kayak produk saya. Ya, isu bagi saya sepertinya gitu kan. Karena kan jadi gak mungkin bisa dibantu. Gue juga punya produk itu gitu loh ya. Apa itu produknya? Keripik pisang, Kang. Kayak kan saya punya Sang Dewa kan. Nah yang menarik adalah saya pas di kamar, gitu, ini juga masukan buat teteh yang ngasih kemarin ya, itu saya ngebuka, ada 10 menit Pak ngebukanya. Bisa dipahami ya, ngebuka kemasan itu susahnya minta ampun gitu loh. Nah jadi karena Kang Dewa bisa sukses dengan jualan bis ini, dia bisa begini, maka yang dicontek produknya. Nah ini yang jadi masalah. Maka justru yang sebenarnya harus kita lihat ini, ilmu nyontek, nah ilmu benchmarking, ilmu nyontek lah tulisnya ya, ilmu nyontek. Kan kita gak pernah belajar cara nyontek kan, ya. Kan pendidikan kita ini rata-rata tidak memperbolehkan nyontek. Ya. Ada 3 teman-teman yang harus dilihat itu. Pertama adalah tadi yang terlihat. Yang terlihat itu tadi ya, produknya, harganya, sosmednya. Kalau dalam kehidupan kita itu berarti behaviornya. Contoh ya. Di sini siapa yang bisa main sepatu roda, skateboard, ada gak yang bisa? Gak ada yang bisa? Waduh, gak gaul ya. Nah, misalnya ada orang yang jago main skateboard. Bagaimana cara Anda menyontek dia agar Anda bisa main skateboard? Gimana? Pastinya Anda ngelihat dulu kan, bagaimana cara dia berdiri, benar gak? Oh berdirinya kayak begini. Oh ternyata begini. Nah apalagi yang Anda pengen contek? Kira-kira? Hah? Ya, apalagi kira-kira selain itu? Tekniknya, apalagi? Skateboardnya bentuknya gimana, benar gak? Nah rata-rata yang kita contek adalah yang terlihat dulu, benar gak? Nah ini yang jadi biang masalah, kalau misalnya kita nyontek orang cuma yang terlihat. Yang kita nggak gali adalah bagaimana pemikiran dia terhadap skateboard. Contoh misalkan, saya kemarin snorkeling, di Gorontalo saya snorkeling. Ya. Saya kan orang nggak bisa renang. Renang saya cuma bisa 2 gaya doang. Gaya batu sama gaya kepiting. Gaya batu kelelep, gaya kepiting cuma di kalaunya doang gitu kan. Nah ini gimana nih? Saya pengen bisa sampai akhirnya bisa ke bawah gitu kan, bisa foto apa segala macam tanpa alat bantu. Nah ini kan kalau cuma sekedar saya pengen ngelihat, cuma lihatnya dia, kan dia udah 10 jam terbang, 10.000 jam terbang. Si yang ngelatih saya kan, yang ngajak saya kan, gimana nih? Maka saya ajak ngobrol, itu gimana Pak? Nah yang ngajak ngobrol itu yang penting ada contek. Tidak paham ya? Nah maka yang kedua, selain yang terlihat, yang perlu kita contek adalah yang terasa, teman-teman. Yang dirasakan sama dia. Bahasanya adalah state. Wah ini state itu bukan negara ya. Perasaan lah, feeling. Apa yang kamu rasakan? Ya aku tuh merasa bahwa aku tuh merasa feel free, aku merasa bangga, aku merasa kagum, aku merasa lepas aja gitu. Itu bagaimana perasaan itu? Coba Anda tiru ketika Anda perasaannya begitu. Atau merasa ketika itu tuh malah megang mic nih. Jangan ngira ngomong di depan gampang Pak. Konon katanya berdasarkan riset ya, penelitian menunjukkan ketakutan terbesar orang di dunia bukan kematian, tapi public speaking. Jadi kalau di depan, aduh tadi saya ngomong naon poho gitu kan, poho kawe biar gitu kan, nah ini. Nah rasanya tuh gimana, deg-degan atau malah bersemangat, excited gitu ya. Nah sialnya adalah rasa itu kawan-kawan tidak bisa diperintah. Nah ini keyword ya, ini dalam kehidupan juga berlaku ya nanti ya buat kita hidup ya. Jadi misalkan nih semangat. Bagaimana cara Anda bersemangat? Saya tanya, ayo. Apakah dengan cara saya bilang, semangat woy, semangat? Enggak, benar enggak? Jadi gimana cara bersemangat? Bagaimana cara Anda termotivasi? Ayo. Nah itu state. Nah orang jarang nyontek bagian ini teman-teman. Nah maka contek state-nya, contek yang dirasakan sama dia apa? Nah nanti kita akan nyambung kalau kita ngeliat orang sosok hebat, sukses luar biasa nih ya. Saya pengen nyontek, nah itu apa yang dirasakan sama dia. Itu harus tahu. Dari mana cara tahunya? Kira-kira dari mana? Dari ngobrol. Kalau dia orangnya udah meninggal gimana? Referensi, bacaan.
Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, yang harus kita contek adalah yang kira-kira apa? Sirat. Yang tersirat tuh nggak kelihatan. Nah ini yang disebut dengan meaning. Meaning itu makna. Meaningnya. Ya. Suatu ketika saya bikin workshop judulnya Product Launch Dynamite. Wah judulnya udah kayak head on banget ya. Product Launch Dynamite, wah udahlah sekuler. Product Launch Dynamite bagaimana meledakkan sebuah produk saat launching. Wah kan. Saya nanya ke peserta. Kenapa Bu meluncing produk meledak itu penting? Ya supaya omsetnya naik Kang. Gitu kan. Oke. Kenapa omset naik itu penting? Coba jawabannya apa kalau Anda ditanya gitu? Hah? Supaya senang. Ya supaya senang aja. Kenapa kesenangan penting bagimu? Nah saya nanya teman-teman sampai 13 lapis pertanyaan. Yang pertanyaan adalah kenapa itu penting. At the end ujungnya teman-teman. Yang awalnya jawabannya adalah pengen kaya. Omset pengen naik. Ujungnya adalah pengen dapat surganya Allah katanya. Loh ngeri Pak. Yang awalnya cuma ngomong bicara duit. Bisa dipahami ya. Nah itulah yang dimaksud dengan meaning. Saya teman-teman tiap hari tuh, enggak tiap hari sih ya. Seminggu tuh 3 kali minimal olahraga. Istri saya tahu tuh di belakang. Ya. Tahu tuh, saya olahraga seminggu tuh 3 kali. Kalau ada futsal atau ada kuda ya nambah lah berarti 4 kali seminggu gitu ya. Nah apa meaning saya dibalik olahraga? Ada yang tahu gak? Nah itu yang orang kadang, jadi orang kadang ini, kadang orang kan ngeliat yang terlihat udah gak? Sok saya ngomong sekarang gini ya, ada percaya gak saya olahraga? Oh ngeliat perutnya mah gak percaya udah gak? Apaan 6 month gitu ya? Kan pengennya mah 6 pack udah gak? Lah gue 6 month gitu kan? Kan yang terlihat udah gak? Nah coba perhatikan meaningnya. Nah orang gak banyak yang gagali meaningnya. Kenapa gue tuh olahraga seminggu minimal 3 kali? Ada yang mau tahu gak apa meaningnya? Karena untuk bisa berbuat baik teman-teman, beramal soleh perlu energi. Perlu mood yang baik Pak. Saya kemarin lihat jadwal tuh di kalender Mas Mirza tuh yang pegang kalender saya. Full kemana Gorontalo, Semarang. Minggu depan nih, Semarang, workshop, Pati, Bandung, Jakarta, Semarang lagi balik lagi saya. Lah itu kalau misalkan kita yang jarang olahraga Pak, disuruh sekali ngisi 12 jam, biar langsung bener gak? Nah kan perlu olahraga bener gak? Nah itu meaning saya. Meaning ketika malam di saat orang lain tidur kita bisa bangun, sholat gitu kan. Meaning bahwa kita tuh kudu ngisi begini 1,5 jam nih saya ngisi berdiri sebisa mungkin gak duduk gitu ya. Ya itu perlu ada energi apalagi workshop 12 jam saya berdiri kayak begini. Bisa dipahami ya? Nah itu adalah meaning. Sama kayak ketika sekarang kita pengen nyontek nih Abdurrahman bin Auf. Apa makna kaya di hadapan dia? Di mata dia? Coba sekarang kita terka-terka aja. Kira-kira menurut Anda, menurut kawan-kawan semua, makna kaya menurut Abdurrahman itu apa sih? Coba teman-teman baca referensinya banyak lah ya. Apa maknanya kaya buat beliau? Apa kira-kira? Tebak aja. Kekayaan adalah banyak bersedekah, itu tujuan. Jadi gini kan nanti, ada yang namanya tujuan, ada yang namanya alasan. Meaning itu lebih ke alasan. Bisa dipahami ya? Contoh-contoh ya. Saya kemarin ke Gorontalo, naik pesawat. Ya. Tujuan saya apa? Ada yang tahu gak? Tujuan saya apa? Tujuan saya adalah berkunjung ke salah satu perusahaan saya ada di sana. Ya, sekalian ngisi ke beberapa forum lah gitu ya. Itu tujuannya. Alasan saya apa? Ada yang tahu gak? Alasan saya silaturahmi, betul. Apalagi kira-kira alasannya? Sudah janji, Pak. Alasan lagi apa? Komitmen. Sama kayak nanya gini, kenapa kita perlu belajar ilmu leadership? Ayo. Meaningnya, alasannya. Kenapa kita perlu belajar ilmu leadership? Nah, supaya bisa mimpin, itu tujuan, Pak. Benar nggak? Apalagi coba? Karena kita punya tim, ya berarti tujuannya untuk bisa bangun tim kan? Itu tujuan, alasannya apa? Itu tujuan untuk bisa mendapatkan kebaikan. Ya kan? Nah ini menarik kan? Karena di Indonesia seringkali rada paciu masalah definisi gitu ya. Apa alasan Anda menjadi belajar ilmu leadership? Ayo. Karena semua hal di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan. Karena kita hamba Allah. Itu alasan tuh. Bisa dipahami ya? Nah ini sama. Kenapa kita ini perlu kaya gitu kan? Kalau tujuan untuk bisa bersedekah itu tujuan sedekah. Nah kira-kira maknanya kaya di mata Abdurrahman bin Auf itu apa sih gitu? Ya? Titipan bisa jadi, apa lagi kira-kira?
Ternyata teman-teman semua, di balik semua referensi yang saya baca, Abdurrahman bin Auf memaknai bahwa kekayaan itu adalah jalan untuk bisa makin mendekatkan diri pada Allah. Bisa dipahami ya? Jadi memaknai bahwa itu hanya sekedar jalan untuk lebih dekat sama Allah aja. Makanya ketika dapat duit banyak, jebret, sedekahnya banyakin. Ya dapat duit banyak lagi, langsung dipakai buat support perang apa segala macam gitu ya. Nah sama kayak kita sekarang hidup, apa meaning kita terhadap uang? Uang ayo, kan ada yang bilang bahwa katanya uang tidak bisa membuat kita uang tidak mendatangkan kekayaan, kebahagiaan, benar ya? Karena ada yang bilang gini, itu kalau dikit gitu ya. Ada yang nambahin. Itu kalau dikit gitu ya. Ada yang bilang lagi gini Kang, punya banyak uang tidak menjamin kita bahagia katanya. Ada yang komen lagi, apalagi gak punya uang gitu. Kan itu meaning, betul gak? Kan itu meaning. Nah kehidupan kita teman-teman semua rata-rata tergantung meaning kita terhadap sesuatu. Nah, itu yang menarik. Nah makanya sekali lagi kalau kita dari sini lihat, jangan cuma sekedar nyontek itu di bagian ini kebanyakan kita salah nih. Oh ternyata dia bisnisnya kuliner, oh bisnisnya properti, oh dia bisnis ini. Justru gak usah peduli juga omongan itu nyamah gitu. Karena di titik tertentu bakal kayak gini ketemunya. Misal, ini kemarin udah saya contohin. Jualan properti satu, yang satu lagi jualannya adalah jualan kosmetik, yang satu lagi jualannya snack. Sok mana yang paling bagus? Ayo saya nanya. Properti, kosmetik, snack, mana yang paling bagus? Nah, semua bagus ya, udah belajar. Kemungkinan besar kalau menurut orang bagusan yang mana? Kan secara kerenan properti, betul gak? Benar gak? Jualan properti kan? Nah, kenapa? Karena ya iyalah keren gitu kan. Tapi kata si orang properti ngomong sama orang kosmetik, lu mah jualan apaan gitu kan, lama ya dapat duitnya, mending gue sekali jualan langsung miliaran, kata si orang properti. Gitu ya. Si orang kosmetik bilang ke sini, lah lu sekali order paling setahun berapa kali doang customernya, kalau gue masih bulan repeat order, kata dia. Kan? Si orang snack ngomong, lah apalagi gua gitu kan. Gua mau tiap 2 hari juga repeat order gitu kan. Si properti ngomong, tapi kan lu receh. Ya biarin receh juga, gua di mana-mana katanya. Ini berantem. Bisa dipahami ya? Nah ini bakal berantem semuanya nih. Nah makanya sekali lagi, kalau kita cuma ngelihat apa yang terlihat, bakal berantem. Gua kemarin udah niru dia bisnisnya adalah jualan misalkan fashion. Kok gua nggak laris? Gua udah ngendorse dia, ada yang pernah ngalamin nggak? Endorse-nya udah ke dia, kontennya udah nyontek gua gitu kan, gak laris. Apa ini yang salah? Nah, hanya lihat yang terlihat. Sudah paham ya? Nah, maka yang penting adalah yang terasa, state ini yang dirasakan sama dia. Bagaimana yang dirasakan sama dia sepertinya halnya cerita pada saat Abdurrahman tidak bisa tidur di malam hari. Ada yang ingat ya kisah minggu lalu saya ceritakan, Abdurrahman tidak bisa tidur, apa perasaannya? Gelisah. Kan bedanya kita sama Abdurrahman beda tipis. Beliau gak bisa tidur, pas ditanya sama istrinya, kenapa kamu gak bisa tidur? Ya untung terus, gelisah gitu kan. Karena memaknai harta itu luar biasa. Ini akan dipertanggungjawabkan gitu kan. Jadi kebanyakan untung gak bisa tidur. Itu Abdurrahman bin Auf. Beda dikit sama kita Pak. Kita rugi gak bisa tidur ya. Sampai akhirnya udahlah besok kita sedekah aja lah yang banyak, atau besok kita borong lah. Nah itu kan akhirnya jadi kesimpulannya kan. Besoknya keliling-keliling, ada kurma busuk dibeli semuanya, ada orang datang gitu kan, kucuk-kucuk, ada pandemi di sana diborong. Di sini siapa yang jualan kurma busuk? Oh, Abdurrahman bin Auf diambil, dibeli akhirnya gitu kan. Bayangin loh, niatnya jualan rugi. Abdurrahman bin Auf nih, niat jualan rugi aja untung. Beda dikit sama kita. Kita niat jualan untung rugi. Benar gak? Nah, kan kita bisa belajar dari sini, ternyata terasa tersiratnya tuh luar biasa. Saya bilang tuh ke istri saya, ke teman-teman tim saya. Gua tuh kalau di tabungan lebih dari 2-3 M aja udah resah Pak. Saya lah ya, pribadi nih, perasaannya nih. Kenapa resah teman-teman? Karena bagi saya, kan bukan rezeki kita, bener gak? Nah resah Pak saya. Nah itu yang dirasakan sama saya. Resah. Jadi apa? Bun, beli tanah, gitu kan? Bun, beli ini untuk investasi, bagiin, jepret. Nih lagi di Alatif nih, kan ada Kang Diki juga di sini. Di Alatif nih, teman saya Kang Randy kan. Butuh jepret 10 juta, gue yang ngisi di sini sanalah 10 juta, bagi-bagi sana gitu kan. Nah apa yang saya rasakan, saya gelisah gitu. Kalau misalkan duit saya banyak. Tapi gelisahnya dalam tanda tadi ya, artinya meaningnya ya. Perasaannya gelisah, meaningnya adalah dalam arti gue pengen ini kudu dikeluarin ini. Kalau misalkan enggak nih, wah ini gimana nih gitu. Kebersyukuran saya. Apalagi kita udah tahu dalilnya. Kalau misalkan kita pengen ditambah, banyak-banyak bersyukur kan begitu, ya udah bagiin aja.
Dan ketika kita bagi-bagi itu gak berkurang hartanya gitu. Itu meaningnya. Ketika kita bagikan, itu gak berkurang. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa banyak yang kita bisa beri. Jadi paham ya? Nah itu meaning. Nah balik lagi teman-teman semua, nah kita sekarang udah paham nih, oh ternyata, nah minimal di sesi kali ini teman-teman juga udah paham nih. Ini gak hanya berlaku di Abdurrahman bin Auf ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen nih nyontek apa Elon Musk misalkan, ya walaupun ya kita sebaiknya sih orang-orang muslim ya, orang muslim yang memang punya contoh dan panutan. Ya konon kalau kata guru saya itu, orang kalau kayanya kaya banget, nah Kang Yudi saksinya ya. Kayanya kaya banget itu bisa dipastikan, bukan dipastikan, perlu dicurigai dia bersentuhan dengan riba gak nantinya. Karena kalau udah sampai gede banget itu, ada hukum-hukum yang bakal ketabrak tuh secara tidak langsung dan tidak sadar gitu. Nah karena kita ya hidup dalam kondisi ekonomi kapitalisme sekularisme kan, jadi bakal gitu. Suasana tuh bakal nabrak gitu loh. Makanya udahlah gak usah kaya-kaya. Ya udahlah, ada video yang kemarin saya naikkan di YouTube ketika dengan pecah telur, ada yang komen, kalau misalkan perusahaannya ada banyak kenapa jadi orang kaya katanya. Ya biasalah netizen. Tim saya balesin ya dia pokoknya posisinya gini-gini dijelasin tuh kan. Intinya adalah bahwa bukan soal tentang kayanya. Ya, tapi bagaimana kita baginya itu. Contoh gini, ada pertanyaan menarik sekaligus tengil di Gorontalo kemarin. Dia nanya gini, Kang, apakah benar omset Akang udah 1 triliun katanya? Ini pertanyaan tuh kepo, Anda orang pajak atau gimana saya bilang. Gitu gak sih? Itu kan pertanyaan yang gak harus ditanyain gitu gak? Lalu saya jawab begini, saya split aja jawabannya gitu. Gini deh, saya gak akan jawab jawaban Anda, saya bilang. Tapi kalau setiap bulan untuk bisa sedekah 1 miliar, insya Allah bisa, saya bilang. Karena bikinnya gini, ini maknanya nih ya. Teman-teman yuk kita mikirin di sini. Income di sini. Ya. Sebelum jadi income, Anda harus jadi apa dulu? Net profit margin, benar ya? Net profit. Sebelum jadi net profit, gross profit. Sebelum menjadi gross profit, omset atau revenue. Di sini leads atau prospek, enggak? Atau traffic, benar enggak? Ingat di sini kan gak langsung. Nah di sini baru sedekah nih, giving. Alurnya kan gini. Nah, ini pemaknaan saya terhadap penghasilan ya teman-teman ya. Maka kalau dalam bisnis, jangan cuma sekedar berdoa sama Allah, itu adalah pengen omset gede teman-teman. Kenapa kira-kira? Karena omsetnya gede, belum tentu ininya gede. Benar gak? Kalau kita minta givingnya gede, insya Allah ini gede. Salah satu perusahaan saya, ada yang net profit marginnya, NPM, cuma di angka 5-8%. Salah satu perusahaan saya yang lain ada yang nyampe 50-70%. Ayo, mana yang bagus pertanyaan saya? Ayo, jawabannya mana yang bagus? Yang ini atau yang ini? Tergantung, dua-duanya bagus. Nanti lihat kalau kita ngejarnya net profit margin, berarti ini. Kalau kita ngejarnya growth adalah ini gitu. Dalam objektif bisnis itu macam-macam teman-teman. Tahun ini kita ngejarnya growth, berarti NPM-nya rada di loss-in, remnya rada di loss-in. Kalau kita ngejarnya NPM, misalkan net profit margin, remnya kudu rem banget. Jagain, kosnya jangan sampai bengkak gitu. Karena kita ngejar net profit margin. Contoh, kita punya utang. Bukan kita lah ya, saya udah gak ada soalnya. Anda punya utang. Ada seseorang yang punya utang misalkan katakanlah, dia harus nyicil sebulan 100 juta. Sok, nyari bisnis yang kayak gimana? Yang kayak begini tuh yang kayak begini. Yang NPM-nya 50-70 atau yang 5-8? Dalam kontekstual ini. Yang A atau B? Yang A atau B? Yang A lah, bener gak? Nah itu kan jadi sekali lagi dalam bisnis mah posisinya gak ada yang bener, gak ada yang salah. Yang ada adalah konsekuensi dan kepentingan, bener gak? Asalkan tadi payungnya adalah keberkahan, halal dan haram kan. Oke ini halal, pentingnya gue pengen bayar utang. Ya kalau ini lama Pak, bener gak? Dan ingat ini masih NPM, belum income. Anda bisnis 3 orang. Paham ya? Anda bisnis bertiga nih. Si A, Anda, si B, si C. Anda 35%, ya, dia 35%, dia 30% misalkan. Giving Anda berapa? Income Anda berapa? Kan makin dikit lagi giving Anda berapa? Nah, makin dikit kan, apalagi nah kita miningkan pula di bagian sini. Bahwa ternyata kalau misalkan kita buka surat At-Taubah 75 dan 77. Coba buka Al-Qur'annya deh.
Buka di handphone, kalau ada yang bawa aplikasi handphone aplikasi handphone, aplikasi Quran handphone ya. Surat At-Taubah. Mana? At-Taubah. Surat keberapa teman-teman? Oke, bentar. 9 ya. 75 77. 75 sampai 77. Nah, ini ya, kita baca ya. Baca langsung artinya, bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang yang soleh. Ini perhatikan. Ayat berikutnya, ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berat. 77-nya, maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati dan mereka sampai pada waktu mereka menemuinya karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan juga karena mereka selalu berdusta. Apa aha momen dari dalil barusan teman-teman semua? Apa hibrohnya? Apa hikmahnya? Artinya ada orang yang sudah kayanya kaya raya banget, crazy rich lah ibaratnya, walaupun mungkin bisa jadi kita baru dapat crazy-nya doang, belum rich-nya gitu. Nah, tapi mereka itu cuma sekedar kaya di bagian sininya doang. Nah, kaya di sininya doang. Omsetnya kaya, income-nya kaya, tapi giving-nya enggak ada. Bisa dipahami ya? Karena udahlah, ada yang kayak Korun kan gitu dulu. Ini karena saya, benar gak? Jadi saya bikin film yang insya Allah tayang Maret akhir kalau nggak salah. Maret akhir atau April, Ramadan ya, saya lupa. Nah, judulnya Love Runner judulnya. Nanti insya Allah tayang di online. Kita akan buka offline-nya di Bandung dan Jakarta mungkin nanti ya. Nah, kisah itu kisah dua orang tuh. Nah, seseorang dan seorang lah ya. Nah, yang seseorang ini spoilernya adalah yang dia tuh bawa kekayaannya dia, karena di film itu mobilnya tuh semua merek mobil bagus ada semua tuh di parkirannya. Ya, motor juga bagus, rumahnya gede banget. Dia bilang di podcast itu, semua kekayaan saya, ya, harta saya itu karena saya. Udah gak ada beda sama Korun dulu gitu. Sudah paham ya? Nah, tapi sedekahnya kagak ada, biasa aja gitu. Nah, maka sekali lagi kita miningkan nih kekayaan. Oh, tugas kita mah di sininya dulu. Maka mulai sekarang yang ditarget itu bukan cuma sekedar omset ataupun katakanlah income. Justru yang ditargetin adalah ini, givingnya. Target sedekah berapa sebulan? Targetin aja, namanya target. Nanti pikirin tuh, gimana sedekah pagi misalkan. Kalau saya ya, ini kalau saya sharing ke teman-teman semua mungkin bisa jadi pelajaran juga. Kalau saya punya target, giving itu, budget alokasi giving itu, alokasi ya. Satu, untuk sedekah pagi. Ini kita budgetkan, sedekah pagi. Kenapa sedekah pagi teman-teman semua? Karena ada dalilnya. 2 malaikat turun ke bumi, doa. Satu doain kebaikan dan dibalas berlipat-lipat. Yang satu lagi doa kebangkrutan bagi yang pelit gitu. Nah, kita kan kemudian doain buruk tuh ya. Apalagi malaikat doanya mustajab. Nah, ini doain, lakuin. Berapapun angkanya. Mau 10.000, mau 5.000, mau 1.000, enggak apa-apa. Agendainnya sehari misalkan 5.000 kali 30 berapa berarti? Nah, itu di agenda tuh, dipisahin misalnya. Ya, nah itu pertama, sedekah pagi. Kedua, sedekah Jumat. Di hari yang spesial. Misalkan bagi-bagi nasi, seminggu misalkan pengen bagi-bagi nasi ke 10 orang atau mungkin ke 100 orang, bebas ya, angkanya bebas tergantung Anda. Tidak harus berpatokan pada orang lain. Anda boleh terpicu dengan gila dia bagi-bagi sampai segitunya, boleh monggo, tapi tetap Anda patokannya dari sendiri aja. Oh, aku mah yang penting konsisten, seminggu sekali jawab Jumat 100 nasi bungkus misalkan. 10.000 dikali 100 berarti ya 100.000 sejuta. Tiap Jumat sejuta nih berarti kali 4 juta, kali 4 berarti 4 juta, di sini berapa tuh tadi ya? Apalagi Kang? Sedekah ke orang tua, ke mertua. Ini maksudnya sedekah ya jatuhnya ya. Bukan kewajiban kita. Nah itu bagi itu berapa, agendain ke orang tua atau mertua gitu ya. Keempat, sedekah ke duafa, anak yatim. Ini juga agendakan, entah itu Anda nitip ke siapa atau kemana bebas. Apalagi Kang, sedekah untuk perjuangan ataupun dakwah. Perlu kita support karena mereka butuh bensin teman-teman semua. Ya, jangan sampai industri keburukan disupport gila-gila dan miliaran lah, giliran kebaikan aja forum kayak begini gak disupport, hajar ya. Apalagi sedekah untuk misalkan nanti di bulan Ramadan, ini ada khusus. Saran saya targetin setiap tahun tuh paling keren di bulan itulah. Nah satu lagi yang ketujuh, sedekah insidental.
Yang sifatnya tuh kayak ada kebutuhan dadakan, masjid butuh ini apa, butuh bantuan, jebret aja. Nanti dialokasiin. Ternyata dihitung itu kebutuhan saya 100 juta misalkan. Atau sedekah saya kebutuhan 30 juta, diagenain. Nah ngitung dari sini belakang. Kalau giving saya 30 juta, berapa income Anda? Sok, Anda hitung nggak sampai saat ini? Ini misalkan 30 juta nih. Berapa di sini? Ya tergantung presentasinya kan. Karena di sini itu nanti ada 4. Living, saving, investing, baru giving. 4 alokasi. Atau kalau pengen Anda niru Utsman bin Affan yang juga sebenarnya dilakukan sama Abdurrahman bin Auf adalah sepertiga. Sepertiga untuk kehidupan dipakai, ya, sepertiga untuk bisnis diputerin lagi, sepertiga untuk sedekah. Nah, artinya kalau misalkan di sini 30, di sini berapa income-nya? 90. Nah, kalau 90 di sini net profit Anda berapa? Tergantung saham presentasi Anda. Harga di perusahaan kalau Anda bertiga, 35 berarti berapa tuh 60 bagi sekian? Berapa di sini, di sini. Nah, dihitung semuanya. Itu ilmunya tuh. Jadi balik gitu loh. Ya. Nah, ini yang kita maksud dengan berpikir terbalik. Jangan cuma mikir di sini. Nah, kenapa dewa berpikir terbalik? Maknanya gitu kan, pengen cari tahu tuh. Kok bisa begitu ya mikirnya? Meaningnya apa kira-kira? 75, 77. Yang tadi surat At-Taubah tadi. Bisa dipahami ya? Nah, itu adalah kenapa makanya kalau kita mau nyontek, contek tuh holistik gitu loh, komprehensif. Ya, contek yang dirasakannya seperti apa? Contek yang dimaknainya seperti apa. Nah sekarang kita pengen nyontek nih ya, dari sekian banyak sahabat yang pengen kita contek di malam ini, di hari ini adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu, saya tulis lagi ya, Abdurrahman bin Auf itu teman-teman semua punya cara bisnis. Suatu ketika di-share dalam sebuah narasi, sebuah makalah gitu ya, bahwa ternyata kisah awal mulanya adalah pada saat, teman-teman mungkin tahu ya, kisah pada saat hijrah dari bersama Rasul, sampai akhirnya datang ke Madinah, nggak bawa apa-apa, bahkan istrinya pun gak ngikut, ya, cuman bawa badan doang nih, baju sama yang di badan lah gitu. Dipersekutukan, diketemuin tuh sama Sa'ad bin Rabi namanya, ya. Nah pas saat ditemui dengan Sa'ad bin Rabi, langsung Sa'ad bin Rabi bilang, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya adalah orang kaya di negeri ini, ya, di kota ini. Kalau misalkan kamu butuh kekayaan dari saya, silakan ambil setengahnya. Saya punya istri beberapa, silakan kalau Anda butuh istri, silakan Anda ambil yang paling kamu suka," katanya. Itu adalah responnya Sa'ad bin Rabi pada saat ketemu dengan Abdurrahman bin Auf. Saya ngebayangin teman-teman, Abdurrahman bin Auf itu Anda. Ya. Sok coba ya. Tuh buka duit, istri misalnya datang kemana? Dari Surabaya, daerah Surabaya kan. Datang ke Bandung, ketemu sama juragan Bandung. Antum siapa? Ambil tuh kekayaan aneh itu kan. Langsung kayaknya siap Kang gitu, kayak siap. Ada istri 3 atau 2, saya pengen yang itu misalkan, gitu. Tapi lihat respon Abdurrahman bin Auf. Ini yang menarik. Responnya adalah dulu malah dia mendoakan. Dia nolak secara halus. Terima kasih atas tawarannya. Semoga Allah memberkatimu dan keluargamu. Nah, ini yang menarik. Doain langsung memberkatimu dan keluargamu. Nah langsung nanya. Ini yang poin nomor 1 yang ingin saya bahas. Poinnya adalah dullani ala suq, nomor 1 ya. Dullani ala suqin. Tunjukkan saya di mana pasar. Artinya apa? Tunjukkan saya di mana pasar. Artinya kalau ternyata kita pengen benchmarking Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf adalah tipe orang yang pasar oriented. Market, bahasa zaman sekarang mah. Market. Teman-teman pernah dengar istilah, bukan istilah, sosok tokoh di dunia. Oh sorry, Allahu Akbar. Astagfirullah. Allah. Lalu bersemangat ya. Resiko rasa workshop begini. Ya gitu lah. Lanjut dulu ya. Oke, teman-teman pernah dengar gak istilah nama ataupun mungkin sahabat atau bukan sahabat ya? Sosok ya, tokoh lah ya di dunia, namanya adalah Seth Godin. Pernah dengar gak? Ada yang pernah dengar, angkat tangan yang pernah dengar? Barusan ya udah. Seth Godin itu adalah sosok jagoannya marketing lah kalau di dunia. Ya, seringkali quote-quote-nya dikutip. Nah kutipan yang sangat dikenal dan sangat terkenal sampai saat ini adalah ketika dia mengatakan bahwa jangan pernah cari
pasar untuk produkmu. Carilah produk untuk pasarmu katanya. Itu bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris ya. Jadi saya ulangi ya. Jangan pernah cari pasar untuk produkmu. Carilah produk untuk pasarmu. Pertanyaan saya adalah, mana duluan, produk dulu, pasar dulu? Produk dulu, pasar dulu? Pasar dulu teman-teman. Nah itu quote teman-teman, dikutip sampai sama anak-anak pengusaha zaman sekarang, di mana-mana. Ya, don't find customer for your business, for your product katanya. Don't find product for your customer. Padahal kalau kita lihat siro, ini dari zaman Abdurrahman udah ada. Sudah paham ya? Jadi pertanyaan sekarang, kalau misalkan kita sekarang mau mulai bisnis, nah ini relate sama kehidupan kita sekarang ya. Kita pengen nyontek Abdurrahman nih. Kan katanya pasar oriented market gitu ya. Berarti yang kalau kita pengen mulai bisnis, berawal dari keinginan kita atau keinginan customer? Keinginan customer, keinginan pasar. Maka setiap permasalahan itu adalah potensi cuan, potensi bisnis, betul nggak? Kalau misalkan nggak ada masalah, kira-kira gimana? Gak ada bisnis, berarti supaya ada bisnis gimana Pak? Ciptakan masalahnya, betul nggak? Masalahnya adalah stok vaksin masih banyak, gitu. Ramai kemarin di Instagram. Ya gitu, bisa dipahami ya? Gimana caranya nih supaya bisa misalkan menjual produk bisa rame gitu kan? Maka ciptakan masalahnya. Berarti dibikin aware dulu orang lain, nanti marketing itu proses marketingnya unaware menjadi aware gitu kan. Awalnya nggak nyadar jadi sadar, ya aware jadi mulai dia produk aware, produk tahu solution aware, produk aware, brand aware gitu kan. Bisa dipahami ya secara konsep marketing nih. Yang awalnya ternyata itu tuh masalah ya gitu kan. Iya ternyata lemak ini bahaya. Nah, problem aware nih. Dikeluarin tuh solusinya adalah begini, solution aware. Udah solution aware keluar produk aware. Produknya ini. Kan produk, bisa dipahami gak? Nah maka keluar tuh brand aware. Nah itu tuh diciptakan. Nah maka kalau misalkan kita sekarang pengen banget misalkan, katakanlah jualan kita laris manis, maka kita ciptakan apa? Masalah di benak pasar. Kalaupun misalkan udah ada masalahnya, tinggal di-aware-kan. Awareness. Ya, awareness-nya gini urutannya, tadi saya tulis ulang. Pertama adalah dari problem aware. Problem aware. Berubah menjadi solution aware. Berubah lagi menjadi product aware. Berubah lagi jadi brand aware. Nah ini baru tahapan awareness teman-teman. Bisa dipahami ya? Kan dalam marketing itu funnelnya macam-macam. Di sebenarnya funnelnya macam-macam. Awareness, akuisisi, aktivasi dan lain-lain tuh kan. Nah ini baru tahapan awareness doang, ini harus gini nih. Contoh. Misalkan ya, orang kalau flu, ya, misalnya gini, kayak sekarang lah, kondisi kayak sekarang kan lagi banyak Omikron nih ya. Lagi luar banyak tuh kan Omikron. Problem aware-nya gimana? Apa yang akan dilakukan kalau Anda sebagai orang yang memang sekarang punya produk untuk beresin masalah Omikron? Ngasih tahu bahwa ada virus di luar sana namanya Omikron. Itu namanya problem aware. Emang kenapa kalau misalkan itu virus bakal mengidap penyakit ke kita? Apa masalah yang dikeluarin? Berpagi, diam di rumah, jaga jarak, benar gak? Nah, cuman kalau cuma sekedar jaga jarak, diam di rumah, produk kita gak kejual. Benar gak? Maka harus ada produk aware. Produknya apa? Masker, berarti disebutin nanti kalau ini produknya masker ya. Kalau yang lain juga keluar kan? Brand aware-nya, brandnya ini gitu, bisa dipahami ya. Keluarlah kalau vaksin apa, brand apa gitu kan. Sama kayak gini. Nah nanti dalam masalah awareness teman-teman, dalam masalah branding, ini kan brand nih, mulai branding. Ini nyambung ya. Ada functional benefit, ada emotional benefit. Contoh ini yang lagi relate saat ini ya. Apa functional benefitnya vaksin? Mencegah virus. Apa emosional benefitnya vaksin? Gak bisa jalan-jalan, gak bisa ke mall, benar gak? Jawab dengan jujur, jujur saya ya. Siapa yang divaksin gara-gara functional benefit? Hanya satu orang, sisanya yang karena emosional benefit, semua. Bisa dipahami ya? Nah ini tuh diciptakan.
sama kita sebagai seorang pebisnis dalam masalah Anda menjual. Bisa dipahami ya? Jadi pasar itu benar-benar kayak, wih juga ya, kenapa gue perlu join ya? Kenapa gue perlu beli ya? Kenapa gue perlu pakai ya? Nah, itu dikasih tahu tuh. Nah itu yang dari dulu sudah diajarkan sama Abdul Rahman bahwa kita tuh pasar oriented. Jadi gak lawan lainnya dari pasar oriented apa? Owner oriented, product oriented, ego fit gitu ya. Gue kayaknya punya gini gitu kan. Ada pasarnya gak? Gak ada. Ya udah, gak laku. Jadi paham ya? Maka jangan pernah ciptakan sebuah bisnis ataupun produk kalau memang tidak ada pasarnya. Itu poinnya tuh. Di poin nomor 1 tentang bagaimana kita melihat pelajaran penting dari sosok Abdul Rahman bin Auf ini, bahwa kita perlu benar-benar melihat di mana pasar kita. Siapa pasar kita. Dan harus spesifik. Segmentasinya, targetnya, interestnya, itu beda-beda Pak. Pasarnya offline dengan online beda ini pasarnya. Ya. Pasarnya buku dengan online course beda. Pasarnya produk-produk yang luxury ya, sama yang murah-murah itu beda. Saya kemarin ketemu, karena ya qadarullah ya, saya diminta diamanahi dengan salah satu stasiun televisi untuk ngisi jadi mentor di sana di Juda Gajah Bano. Kalau misalkan teman-teman kemarin lihat, saya ketemu kan dengan konglomerat Pak, ini jangan sebenarnya panelisnya kan. Yang menarik bagi saya sih adalah Reno tuh kalau ada mungkin Renonya nggak tahu ya. Suaminya Syahrini lah pasti tahu ya. Nah suami Syahrini sama suaminya Maya Estianti, Pak Irwan. Nah saya ngobrol pas yang makan siang sama Pak Irwan. Pas kita ngobrol, kita nanya, Pak bagaimana dampak pandemi sama bis Bapak gitu kan. Wah kita gak ada dampak katanya. Wow amazing, kita gak kedampak, dampaknya positif katanya. Maksudnya ya kita gak pernah turun, bahkan rekor kita penjualan adalah selama pandemi katanya. Wow amazing, Masya Allah ya kan. Nah ini sekali, ini kok bisa gitu kan. Ternyata, tahu ya mungkin bagi ada yang belum tahu, Pak Irwan Muslim itu yang bawa brand Rolex ke Indonesia. Channel tulisannya, Channel banyak ya. Rolex, Chanel dan brand-brand gede di luar negeri bawa ke Indonesia itu adalah Pak Irwan. Nah ternyata behaviornya pada saat pandemi itu, orang kaya itu gabut gitu bisa dipahami ya. Gabut gak jelas gitu loh. Di rumah dia gitu kan. Nah nanti duit loba gitu kan. Nah sekali keluar tuh belanja jepret 100-an juta belanja itu gitu. Itu orang kaya, dia itu terbukti di dia. Kang alhamdulillah kalau saya sih gak kena, malah penjualan rekor tertinggi adalah pada saat pandemi gitu. Wow amazing. Nah bisa dipahami. Pasarnya bahkan saya bilang dia gini, Kang kalau saya di mall misalkan ya, ada jalan lalu lalang nih, ngeliat sepatunya doang bisa kelihatan ini bakal beli bakal enggak. Jadi kelihatan oh sepatunya ini enggak akan beli, bukan market kita. Nah, ini bakal siap-siap nih gitu. Pas ngobrol ketemu misalkan sama salesnya di dalam gitu ya, terus ngobrol-ngobrol closing, misalkan dia beli tas gitu ya, merek 3 bulan kemudian pasti balik lagi katanya. Wow bisa sampai prediksi gitu. Bahkan kita nanya, Pak kalau kita kan awalnya digital marketing ya, Pak pakai Facebook IGS gak? No, kita pakainya adalah data science katanya. Semua yang ada kita lakukan di Rolex dan teman-teman itu semuanya udah pakai data. Jadi kita bisa tahu tuh orang ini beli repeat order lagi kapan. Sampai segitunya sih. Nah itu kan bagaimana mereka mengenal customer mereka. Bisa dipahami ya? Semakin terpola semakin enak jualannya. Kayak saya nih misalkan ya lagi-lagi Hasan Fadil Robi qadarullah ikutan kontes affiliate 29 kali Pak. 29 kali menang alhamdulillah gitu kan. Orang nanya kok bisa Kang? Ya alhamdulillah izin Allah gitu. Tapi kalau dipetarin judulnya, cara-caranya, saya kenal customer saya, gitu aja. Kalau satu kali menang mungkin kebetulan gitu ya, bahasanya walaupun gak ada yang kebetulan ya. Satu kali menang kebetulan, 2 kali menang keberuntungan, 3 kali, 4 kali, 29 kali Pak. Kan ada pola, betul gak? Itu yang saya baca, oke. Ternyata kalau mau launching itu kita paling ngeblas itu di hari awal dan hari akhir selesai. Tengah-tengah ini orang gak akan atensinya kan ada. Di hari akhir kita bikin crazy offer begini, kebeli gitu. Nah itu pola, nah makanya sekali lagi follow your customer, cari tahu customer Anda itu siapa. Pada saat saya mentoring banyak peserta itu rata-rata pasti tanya siapa customermu? Jawabannya adalah semuanya customer saya. Nah semuanya semakin gak jelas. Jadi harus spesifik. Saya membantu mereka yang punya masalah apa, ingin apa, kebutuhannya apa. Ya, nanti dari situ tuh keluar. Jadi posisinya adalah kalau bahasanya tuh kalau dalam ini ya dalam bahasa value. Ada namanya unique value proposition. Ini udah kayak workshop beneran ya. Jarang-jarang kajian rasa workshop ya. Unique value proposition. Apa itu unique value proposition? Ya. Unique value statement, ungkapan yang kita ingin sampaikan, siapa sih sebenarnya
pasar kita itu dan apa sih uniknya produk kita. Rumusnya kayak begini. Ini aja. Rumusnya banyak customer segment yang ingin dalam kurung need want tapi fear atau problem. Ini rumusnya. Jadi kalau misalkan ada jualan cemilan, jualan bakso, jualan makanan, jualan fashion, jualan apapun ya, banyak customer segmentnya apa? Siapa? Yang ingin kebutuhannya apa? Inginnya apa? Tapi masalahnya apa? Bahkan Hatta nih ngomongin bicara sampai pada akhirnya solusinya, tadi kan solusi aware tuh misal ini dalam industri saya ya, karena industri saya banyak main di dunia pendidikan. Banyak orang yang problemnya itu adalah konversinya rendah. Konversi penjualannya rendah. Itu konversi ya, angka closing. Solusinya apa teman-teman? Sok coba. Konversi rendah di sini. Conversion rate ambyar turun. Solusinya apa? Konversi rendah apa? Belajar apa? Ilmu apa kira-kira? Copywriting, benar gak? Salah satunya ya, selain copy adalah CS-nya nanti. Oke, produk copywriting apa aja? Sok, produk nih, buku, kelas, e-book, course, workshop, benar gak? Ini kan baru produk, baru brandnya, benar gak? Bisa dipahami sampai di sini bentar hang bentar ya. Baru jam segini. Nah, baru brand keluar tuh. Di e-book saya punya namanya e-book copywriting. Buku saya punya easy copywriting. Kuliah saya punya kelas copywriting. Workshop mahir copywriting. Nah, semua copywriting, Mbak. Nah, semua brand ini punya kayak beginian, beda-beda. Nah, ayo loh. Sok, kita tebak-tebak aja ya. Kalau misalkan e-book copywriting, ininya apa? Banyak, customer segmentnya udah jelas ya, banyak pembisnis online yang ingin belajar copywriting, tapi problemnya apa? E-booknya gratis, berarti apa? Kira-kira apa? Tapi terkendala budget, biaya. E-book copywriting, nih produknya gratis, produk penetrasi kita. Banyak pembisnis online yang ingin belajar copywriting, tapi misalkan kondisinya adalah gak suka baca. Keluarnya apa? Produknya apa kira-kira? E-course, yang gak suka baca bisa nonton kan? Banyak pembisnis online yang ingin belajar copywriting tapi terkendala jarak, misalkan bikin buku. Banyak orang bisnis online yang ingin belajar copywriting tapi ingin leluasan nanya langsung, workshop. Bisa dipahami ya? Nah itu tuh kayak jadi sebuah value sendiri di setiap produk brand gitu. Nah ini adalah turunan dari kita memecahkan sebuah problematika yang berawal dari pasar. Panjang kan ceritanya nih, diturunin dari pasar doang. Nomor satu itu. Jadi pelajaran kita dari Abdurrahman bin Auf adalah bahwa kita perlu benar-benar mengenal siapa pasar kita. Sampai kalau di Siroh itu kan kita baca, ada di antara mereka yang akhirnya dia Abdurrahman bin Auf jual B2B, jualan properti, jualan tanah, jadi sebuah penghubung apa segala macam. Ya dia mengenal pasarnya belum untung, ya udahlah pas giliran untung silakan bagi, enggak usah lah kalau pas rugi mah gitu kan. Bagaimana dia tahunnya juga di situ gitu ya. Itu nomor satu. Nomor dua, apa kira-kira pelajaran yang penting bisa kita ambil dari Abdurrahman bin Auf? Tadi yang satu ya pasar. Nomor satu apa? Pasar. Nomor dua. Nah nomor dua adalah teman-teman semua. Dua. Di kanan ya. Bi'atu dainan. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Tidak menjual, aku tidak menjual dalam kondisi hutang. Ayo loh. Artinya apa tuh? Apa maknanya? Nah, cash basis, cash. Ya, alias orientasinya adalah no hutang ya, no debt. Kenapa no debt? Nah ini maknanya luar biasa. Kita meaningkan ya. Apakah hutang itu boleh? Gak boleh teman-teman, pertanyaan saya. Hutang itu boleh. Yang gak boleh apa?
Yang nggak boleh gak bayar hutang, ya udah jelas. Kacau. Yang nggak boleh adalah riba. Yang haram adalah riba, betul nggak? Nah, tapi ini levelnya Abdurrahman bin Auf nih ya. Bahwa hutang itu, saya bahkan diingatkan sama guru saya bahwa debt is slavery. Debt adalah perbudakan. Maka dalil-dalil dalam Al-Quran, dalil-dalil dalam sunnah itu hadis banyak kan, orang yang misalnya punya utang gak bisa tidur, bener gak? Orang yang gak bisa malamnya gak bisa tidur, siangnya gak nyaman gitu ya. Bener gak kayak gitu? Bener gak? Oh betul tuh. Oh, ini kencang punya utang gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu Abdurrahman tuh paham kalau orang punya utang, ini pasti kepikiran, gak tenang hidupnya. Maka daripada begitu mending gak usah utang. Kalau mau silakan bayar, kalau gak usah kalian gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu prinsipnya beliau. Karena kita semua sadar, semua tahu, apalagi saya orang alumnus hutang ya. Saya tahu, saya merasakan orang yang punya utang itu susah tidur beneran, bukan karena banyak nyamuk, bukan, emang gak bisa tidur. Ya, doanya ada yang tahu ya, kisahnya kan dulu. Waktu Rasul bertemu dengan sahabat di masjid, orang lain pada kerja, dia sendiri nganggur, diem gitu ya. Ditanya, wahai Abu Umamah, namanya Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kenapa kamu diem mulu? Di saat orang lain pada kerja, ya bingung ya Rasul. Bingung kenapa? Ya bingung, saya utang banyak dan sampai sekarang belum selesai. Rasulullah bilang, nanya, mau gak saya ajarkan sebuah doa, amalan yang ketika kamu amalkan, kamu bakal lunas hutangnya. Jawabannya apa kira-kira? Mau. Ya. Lalu sama Rasul diajarkan doanya tuh. Doanya adalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzubika minal azi wal kasal. A'udzubika minal jubni wal bukhli. A'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Oh, hafal semua ya, punya utang semua. Bisa dipahami ya? Nah, perhatikan kontekstual dalam doa itu loh. Ini kontekstual bahkan ya, dilihat tuh. Minal hammi, ham itu gelisah, bingung. Minal hammi wal hazan, hazan itu sedih. Azi itu lemah, wal kasal itu malas. Jubni itu pengecut, bakhil itu adalah pelit. Ini 6 barusan adalah karakter orang punya utang, benar gak? Gelisah gitu kan, gak bisa tidur, ada kumahain nanti Asia tuh bisa dahar, kumaha kan, lemas bawaannya tuh gitu kan. Istri bilang sholat, barusan udah sholat, barusan sama sholat duhur gitu kan, iya barusan juga sholat, ya duhur itu bukan sholat, ini udah ada lagi asar ya, amak-amakan bawaannya tuh, bener gak? Itu bawaan orang punya utang. Nah, Abdurrahman tahu bahwa orang punya utang bakal begitu, ini level lebih tinggi nih, jadi udahlah daripada begitu mending gak usah lah gitu. Nah, maka jualannya dia sendiri gak pernah ngutangin, gak pernah berhutang ke orang gitu ya. Kalaupun ngutang itu yang utangnya justru utang dagang doang gitu. Bukan utang, apalagi utang yang panjang gitu. Utang dagang itu kayak utang seminggu doang gitu loh. Yang bisa kebayar sebenarnya gitu kan, bukan utang personal gitu. Nah, maka cash basis, no debt. Nah, maka pelajaran buat kita adalah, nah ini ya. Monggo teman-teman semua yang sekarang jualan ya, saya pribadi nih ya, memilih untuk tidak bikin bisnis yang bisnis modelnya adalah masuk ke retail. Kenapa kalau masuk ke retail? Kan ada cash flow, cash gap namanya. Namanya itu cash gap istilahnya ya, cash gap. Cash gap itu adalah duit yang ngendap, yang dalam bentuk produk inventory. Saya menghindari jenis produk yang kayak begitu. Masukin produk, jadi duit lagi baru 6 bulan misalkan, enggak. Maka tidak masuk retail, walaupun produk saya snack, saya tidak masuk retail sayanya. Biarkan aja nanti misalkan ada yang B2B beda lagi ceritanya gitu. Ya. Cash gap, no cash gap, tidak masuk retail kalau saya ya. Lagi-lagi beda pilihan nih kan. Kedua apa lagi Kang? Tidak masuk main B2G atau B2B. B2G tahu? Government. Wah, udah itu mah bukan lagi soal cash gap kalau government mah. Ada urusan lain, ya. Ada riswah lah apa segala macam banyak tuh di situ ya. Nah, itu hindari gitu kan, udah jelas. Apalagi B2B yang istilahnya bakal panjang, udahlah gitu. Nah, jadi teman-teman semua dalam bikin bisnis itu, yang kayak begini itu ditentuin sama siapa? Sama kita. Oh, kita sekarang pengen nyontek Abdurrahman bin Auf. Oke, tadi poin 1 pasar, poin 2 cash. Dapat di 2 poin. Nah, kayak gini lah. Misalkan kalau saya sering sharing di sosmed. Bisnis yang bagus adalah yang, ada yang ingat gak apa? Yang kayak gimana? 1, yang profitable. 2, yang scalable, sustainable. Terakhir autopilot. Ya, nah ini kan sebuah kriteria teman-teman semua. Ini tuh kriteria nih.
Tapi boleh dicontek, boleh enggak, bebas. Makanya nanti mungkin di pekan depan kita akan bahas gaya mainnya Utsman. Beda antara Utsman dengan Abu Bakar cara main bisnisnya. Tapi dua-duanya bisa, dua-duanya bener gitu loh. Jadi nanti ada yang bilang gini, udah fokus aja bisnis mah satu gedein. Gitu ya, bener ya? Loh, Utsman bin Affan itu bisnisnya enggak satu loh, banyak. Jadi kita modelnya model Utsman di titik itu gitu. Diversifikasi bahasanya tuh. Wa ja'ala ra'sain bahasa Arabnya. Dan aku menjadikannya kepala menjadi kepala lagi. Kayak saya nih di perusahaan. Orang sekarang banyak yang nanya, Kang itu ngurusin 52 brand gimana? Ya sama, gue juga puyeng Pak gitu kan. Tapi kan itu konsekuensi yang saya ambil. Nah kenapa bisa begitu? Karena saya jadikan ada duit diputerin lagi, jadiin lagi gitu. Gak di dalam satu bisnis gitu. Nah salah gak kira-kira? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yang ada adalah konsekuensi. Nah ini adalah sebuah kriteria bisnis. Nah kalau Anda nanya kriteria bisnis ya cara mainnya benchmarkingnya Abdurrahman bin Auf, dua ini sudah kebongkar. Monggo Anda contek, satu orientasinya pasar, dua mainnya cash basis. Oh, oke berarti nanti kalau misalkan gue gini ya mau tiru aja gitu. Itu nomor 2 ya. Nomor 3 yang bisa kita contek dari Abdurrahman bin Auf adalah 3 di sini. Oke. Walam urid an arbah kasiron akut dan tidak ingin keuntungan banyak. Arbah sambil belajar bahasa Arab ya. Wa itu dan, lam itu tidak, urid itu menginginkan, dan itu adalah atas, arbah itu penghasilan, dividen sebagai hasil, kasiron banyak. Jadi dulu saya masa antren 3 tahun ya, jadi ya dikit-dikit bisa lah bahasa Arab ya. Wala murid anak arbah kasiron, dan aku tidak menginginkan keuntungan banyak. Tapi apa pesan tersirat dari poin ini teman-teman semua? Bisnisnya menguntungin nggak? Bisnisnya menguntungkan nggak? Profit itu poinnya. Bener nggak? Tapi untungnya berarti main di volume, bener nggak? Dalam kalimat ini ada 2 makna ini. Harus profit dan mainnya volume. Nah ada bisnis yang kayak begini nih tipenya. Aku mau dan juga nolong orang. Udah gak apa yang penting mereka seneng gitu kan. Bisa gak kira-kira gitu? Lo namanya bisnis tuh kudu profit. Kalau nolong aja beda lagi nih kimahnya, beda lagi nih. Cara mainnya beda gitu. Nolong aja gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah Abdurrahman bin Auf itu orientasinya profit. Cuman profitnya gak gede-gede, kecil-kecil. Berarti mainnya di volume. Ketika saya memutuskan main di kayak snack itu Pak produknya profitnya paling cuma 5.000, 7.000. Lo dibandingin sama workshop, ayo genap juta profitnya. Sekali workshop, 40 juta, HPP cuma 10 juta kurang, 30 juta. Ya, produk digital juga sama, tapi main di volume. Saya kemarin ketemu sama salah seorang pengusaha ya, kamu juga tahu ya pengusaha ini apa? Warung steak, ya tahu lah ya siapa pengusahanya gitu ya. Nah dia cerita bahwa sekarang ada 108 outlet di Indonesia gitu ya. Wah saya ngebayangin nih otak sudah liar nih. Mas bisa gak produk Dewa Snack saya masuk ke outlet mas? Si Indonesia gitu, ini mah gue sehari jual 1 ya gak usah pusing-pusing. Kalau 1 setiap outlet kan misalnya 100 sales per hari kan. Kalau kali 30 itu kalau 1 paling jelek gitu ya. Tapi kalau minus 10, wah udah duduk diam doang bisa jadi gede nih gitu. Jadi paham ya? Tadi saya pulang dari habis periksa gigi, mampir ke McDonald, sebut mereknya apa ya, McDonald gitu kan. Dikasih tuh minumannya adalah teh botol sosro. Kan di titik kayak gue pengusaha mikir, wah gila juga kolaborasi sosro sama McDonald. Sosronya kan selalu jadi ini kan. Kebayang kok omsetnya dia berapa? Kita gak usah bayangin McDonaldnya, kebayang sosronya aja gitu ya. Gede bener gak? Nah itu yang luar biasa. Nah itu volume mainnya. Nah monggo sekarang teman-teman semua pikirkan bisnis apa yang itu tuh profit tapi mainnya volume banyak. Itu juga akhirnya, yang akhirnya tuh banyak kalau ini sudah dikasih di perusahaan sendiri ya supaya teman-teman lebih kebayang, lebih relate. Contohnya adalah main di KBM Apps. Jadi saya punya platform startup tech untuk baca dan tulis. Ya, jadi di situ cerita-cerita orang nulis, melampiaskan isi hatinya, cerita-cerita gitu ya. Bisnis modalnya adalah revenue-nya saya dari penjualan koin dari Bukabab gitu. Nah yang menarik adalah income kita di perusahaan itu cuma 1.500. Berapa? 1.500 doang.
Tapi yang buka babnya ada banyak. Ya hasil banyak banget sebulan ya 1 sampai 2 M, 3 M udah di tangan lah gitu. Omsetnya gitu. Itu dari 1,5 doang loh. Jadi jangan sampai pikirnya kayak gini. Postingan saya kapan tuh ya di Instagram? Ngebahas tukang parkir, ada yang ingat gak? Ntar gue buka dulu. Itu saya ngopas tulisan orang ya. Oh ini ada aja kan. Nah ini. Ke Indomaret beli no green tea gitu, 6.500. Profit pabrik 1.500. Profit Indomaret 700. Profit tukang parkir 2.000. Mana yang paling profit gitu. Kalau kita aja sekilas cuma profit, bener gak? Ya tukang parkir lah, bener gak? Tapi kan gak scalable, man. Sudah dipahami ya? Nah mending apa? Yang mungkin bisa jadi cuma sekedar 700 doang, kayak Indomaretnya gitu ya, retailnya. Tapi dia semua produk yang masuk ke dia dapat segitu. Kan gokil. Sudah dipahami ya? Nah itu cara mainnya profit dan volume. KBMF cara mainnya begitu, Arveoli kalau Anda tahu. Nanti mungkin bagi yang sering ngirim paket pakai Arveoli itu platformnya. Kita margin yang tadi saya sebut 5-8%, Pak. Kecil. Angkanya itu kecil. Tapi ya market kita gede. Indonesia seturun-turunnya omset pandemi gitu kan, mereka mau logistiknya terus naik, betul nggak? Apalagi saya tahun kemarin kan jadi BA-nya JNE tuh. Saya tahu angka mereka berapa triliun. Wah ini ngeri juga gitu. Volume kecil tapi volumenya banyak gitu. Nah itu cara kita main bisnis, bikin bisnis, cara niru di bagian poin nomor 3. Walam urid an arbah kasiron. Bisa dipahami ya? Nah silakan aha momen buat Anda adalah apakah bisa Anda selama ini sudah begini atau tidak? Kalau udah silakan mana yang bisa ditiru? Poinnya apa? Kalau belum, poin apa lagi yang bisa kita tiru nih di sini gitu ya? Itu nomor 3. Nomor 4. Masuk poin nomor 4, tadi nomor 3 adalah profit dan volume. Ya. Nomor 4 teman-teman semua. Oke, kita nanti ada tanya jawabnya ya. Insya Allah nanti saya kasih waktu ya. 4. Walam ashtari. Ashtari itu jual ya. Maiban. Nah, saya tidak menjual dan membeli produk jelek. Artinya aha momennya apa? Produknya pasti produk berkualitas. Hikmahnya teman-teman semua, kalau orang sudah punya produk berkualitas, dan lagi-lagi ini isunya nih ya, berkualitas ini versi siapa ya saya nanya. Ayo, Anda jualan fashion nih ya, jualan fashion kan semua pengusaha fashion mah jawabannya sama. Bahannya bagus, jahitannya rapi, bener gak? Nah itu value-nya apa pertanyaan? Apa definisi value, ada yang tahu gak? Nilai, itu sama kayak apa definisi funnel adalah corong gitu. Value maksudnya apa di sini? Ya, apa definisinya di sini? Sesuatu, nah ini boleh lihat, sesuatu yang dibutuhkan atau yang diinginkan yang dapat memecahkan permasalahan konsumen, itu value. Nah, produknya berkualitas, value-nya ada, jelas. Nanti gini teman-teman, bicara masalah diferensiasi. Diferensiasi. Orang punya value pasti punya diferensiasi. Diferensiasi artinya apa? Perbedaan. Perbedaan yang melekat pada produk namanya diferensiasi. Perbedaan yang melekat pada pasar, nah ini nanti nih ilmunya nih ya. Namanya adalah unique value. Nanti ujung-ujungnya dari unique value akan menjadi positioning. Jadi pembedanya di kita atau di dia? Di benak orang atau di kita? Di benak orang. Makanya kenapa kita bikin platform banyak. Yang fiturnya mah sama gitu ya, rata-rata gitu kan. Tapi value-nya beda. Nah itu butuh ilmu branding di bagian situ tuh. Nah aha momen yang bisa kita ambil dari poin nomor 4 ini adalah Abdurrahman bin Auf kalau bikin produk selalu berkualitas. Selalu punya value. Ya, gak cuma sekedar bikin asal kejual laku lah, yang penting gitu enak gitu kan, atau laris gitu. Nah pertanyaannya adalah value produk Anda itu apa? Positioning yang ingin dibangun itu apa? Ya. Dan pastinya ada diferensiasinya apa? Kan konon katanya begini. Sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik katanya. Itu definisi untuk bisa membuat positioning. Kalau orientasinya berkualitas berarti sedikit lebih baik. Apalagi dua-duanya gitu. Jadi paham ya? Nah mau dipikirkan di perusahaan kita, di bisnis Anda sekarang, kira-kira value-nya apa? Ya,
apa sih yang bisa membedakan Anda di mata konsumen dibandingkan yang lain, produk lain yang sejenis. Contoh fashion itu secara value customer-nya adalah brandingnya adalah dari segi brand personality. Mobil juga sama tuh kayak begitu. Mobil A, mobil B itu beda. Mobil Mercy sama BMW beda. Walaupun sama-sama berkelas nih ya. Kalau BMW gimana tuh? Ada yang tahu gak? BMW itu kalau dari segi cara experience gitu kan posisinya, yang nyetirnya adalah yang punya. Kalau Mercy yang nyetir supirnya. Bisa dipahami ya? Itu dari cara experience-nya doang, itu udah beda banget. Nah maka sekali lagi kita tuh perlu pikirin gak cuma sekedar produknya aja tapi value juga gimana. Ini orang sering kali lupakan semua UMKM. UMKM itu fokusnya produk aja. Saya ketemu kemarin karena di program Juragan itu ya. Lihat produk. Fokusnya pada produk doang, kemasan gak dipikirin, bedanya gak dipikirin gitu kan. Jadi ya standar jadinya gitu. Nah maka buat teman-teman semua yang pengusaha muslim apalagi gitu ya. Kita mulai bangun yang namanya value. Value kita apa, positioning kita apa. Itu yang nomor 4. Yang nomor terakhir kawan-kawan semua sebelum kita diskusi di sini Q&A nomor 5. Ini yang paling penting disimpan di akhir. Ya. Nomor 5. Wallah yubarik lima yasha dan semoga Allah memberkati apa yang dikehendaki. Apa poinnya di sini teman-teman semua? Keberkatan. Tadi apa yang saya sampaikan di depan, yang di-sharekan barusan, itu adalah bukan hierarkinya. Nah ini poinnya saya yang sampaikan. Dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam bisnis semua, ada yang namanya kriteria. Ada yang namanya hierarki. Kriteria adalah poin-poinnya. Ini saya pelan-pelan ngomongnya. Kriteria adalah poin-poinnya. Hierarki adalah urutannya. Jadi saya katakan barusan, yang disampaikan barusan itu bukan hierarkinya, tapi kriterianya. Seandainya Anda boleh mengurutkan, kira-kira nomor satunya apa? Nomor 5, benar gak? Oh iya dong, semua sepakat. Tapi perhatikan cara kita itu, cara Abdurrahman itu menunjukkan sesuatu yang penting. Kayak gini deh, ya kalau Anda biasanya ulangan, ujian dulu gitu ya, yang paling diingat diomongin sama dosen tuh biasanya mata pelajaran pertama sama mata akhir, benar gak? Kemarin baru belajar ini kan, diinget tuh. Yang awal pokok, tengah-tengah apa lagi gitu gak? Atau gini contohnya, cowok, saya ngetes cowok nih ya. Sebutkan hadis. Ada yang hafal gak? Hadis tentang nikahi wanita karena 4 hal. Sok siapa? Yang hafal? Angkat tangan, sebutin. Gue kasih duit, ayo loh. Wah, harus dipancing ya. Harus sama, jangan Google dulu ya, tolong jangan Google. Ayo kasih mic. Siapa yang mau? Oh, mangga kasih Kang, kasih. Nanti saya kasih hadiah ya. Kemana yang ini atau sana? Yang sana, pakai kopiah dulu tadi. Saya lihat sana dulu. Nanti kalau salah baru Kakang ya. Hadis tentang nikahi wanita karena 4 hal apa? Enggak. Langsung ininya aja tadi. Ya? Artinya aja. Iya artinya aja kok. Yang pertama itu parasnya. Parasnya? Ya. Oke. Terus kemudian hartanya. Oke. Kemudian keturunannya. Oke. Dan juga agamanya. 4 agamanya? Iya. Yang lain bener gak? Bener ya? Oke. Kang, nomor rekening dicatat ya. Kasih ke saya, kasih ke Kang Anton lah nanti ya. Besok pagi tiba-tiba ada kejutan dan jebit masuk ya tiba-tiba ya. Insya Allah nanti saya kasih 500.000 ya. Oke, gini. Perhatikan. Pertama tadi apa kamu ungkapin? Satu apa? Parasnya. Saya tulis ya di sini ya. 1 parasnya. Kita belajar dari hadis ini. 1 parasnya. Paras. 2 apa? 2 apa? Harta. 3 apa? Keturunan. 4 apa? Agama. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah memaknai ini sebagai agama yang paling tidak penting kalau disimpan di akhir? Apa maksudnya begitu? Ini apakah hierarki atau kriteria? Ini kriteria bukan hierarki. Nah sama juga ketika Abdurrahman bin Auf menyatakan yang barusan. Bisa dipahami ya? Karena gini, ada netizen, ini netizen bukan Anda, netizen
di luar sana gitu ya. Buzzer. Kalau saya tuh post di Instagram jebret gitu ya, kok keberkahan disimpan nomor terakhir sih katanya. Ya salam gitu kan, gue kalau jelasin panjang nih gitu kan. Karena itu yang saya sebutin itu bukan tentang hierarki, itu kriteria. Bisa dipahami ya? Nah artinya kalau bicara diurutin, mana urutannya? Ya berkah. Saya yakin nomor 1 kalau kita konfirmasi Abdurrahman, Abdurrahman nomor 1 ya gitu kan. Itu kan bisa kita konfirmasi. Karena dalam literaturnya begitu, bisa dipahami ya? Sama kayak ketika kita ngomong gitu kan. Loh, Kang Dewa tadi ngomong katanya bisnis itu misalkan ya, tadi apa 1 scalable gitu kan. Mana berkahnya enggak? Ngilang kan? Loh, emang kan saya enggak tulisan keberkahan bukan berarti enggak ada. Saya nulis begini itu dalam kondisi halal dan berkah buat pengusaha muslim bukan pilihan, kewajiban. Bisa dipahami ya? Nah, ini baru pilihannya, silakan Anda mau mana dulu juga terserah. Makanya yang saya tuliskan adalah kriteria bukan hierarki. Nah sama yang sama dituliskan juga oleh saya barusan pada saat saya ngejelasin tentang Abdurrahman bin Auf. Sama dengan hadisnya yang ini. Agama disimpan terakhir bukan berarti yang paling gak penting. Tidak, penting ini untuk penekanan. Nikah itu kan agamanya terakhir tuh. Jadi pahami ya? Nah teman-teman kalau misalkan kita simpulkan 5 poin tadi saya rekap ulang di sini ya. Kalau kita pengen benchmarking cara Abdurrahman bin Auf dalam melakukan sebuah bisnis. 1, ini orientasinya market. Makanya aktivitas marketing itu penting. Ya. Marketing itu penting. Dan marketing itu pasar, bukan produk. Orientasinya bukan tentang produk-produkku. Wah, emang pasarnya siapa? Gitu ya. Kedua adalah tentang cash. 3, orientasinya adalah profit. Bermain fokus. Tapi boleh gak kalau margin ngambil gede? Boleh aja. Cuman Anda berarti bermainnya benchmarkingnya bukan ke Abdurrahman bin Auf. Ke yang lain gitu. Bisa dipahami ya? Keempat, apa tadi? Produk berkualitas. Produk. Kualitas. Punya value. Value. Dan yang keempat adalah keberkahan. Keberkahan. Keberkahan seperti yang tadi Kang Anton katakan. Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Nah inilah yang bisa kita tiru, yang kita bisa contek, kita bisa benchmark kalau kita pengen niru Abdurrahman bin Auf. Poin terakhir adalah poin yang paling penting. Ya. Bagaimana bertambahnya kebaikan ini benar-benar ditunjukkan, makin banyak duit, makin banyak harta, makin banyak kekayaan yang dimiliki, makin banyak kebaikan yang dilakukan. Artinya jangan sampai nunggu kaya dulu baru melakukan kebaikan. Ya, semakin sekarang nih misalkan di rekening Anda ada berapa? Anda punya financial planning, aku mulai budget berubah deh, budget sedekahnya saya ubah Mas. Mulai dibiasakan gitu. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan juga di pekan lalu, ini tentang kapasitas. Jadi kehidupan manusia itu biasanya tentang 2 hal pada saat pengen berubah. Ya, 2 hal, 2 lapis. Ya. Wah. Nah, kalau kita pengen misalkan berubah saat ini, katakanlah kita pengen hidup lebih baik lagi, bisnis makin tumbuh lagi, sebelum kita ubah kompetensinya, saran saya ubah dulu kapasitasnya. Melayakan diri gitu. Gak mungkin kita misalkan dapat minuman segalon, kalau gelasnya cuma segini, bisa dipahami gak? Logikanya masuk ya? Misalkan sekarang saya pengen minum aqua lagi minum disebut merek ya. Air mineral misalkan gitu ya. Segitu tuh. Saya pengen segalon, mungkin gak airnya masuk? Gimana supaya saya bisa dapetin 1 galon? Siapin dulu galonnya, bisa dipahami ya? Nah pertanyaannya adalah gimana siapin galonnya? Ya ambil galonnya kan? Nah sama kayak gini, gimana cara naikin kapasitas? Gimana ayo coba saya nanya. Belajar jatuhnya malah kompetensi Pak. Benar gak? Gimana cara ngelatih nambahin kapasitas? Bantu orang, good. Ini yang bermain di ranah kemustahilan semua. Doakan orang lain yang banyak-banyak, bantu orang pada saat susah, bahagiakan orang gitu kan. Kan logikanya gak masuk. Waduh. Ya boleh.
Kan jamaah juga istri orang. Iya. Ya, jadi posisi yang memang posisinya itu adalah berhubungan dengan banyak orang. Ini poinnya. Maka, nah ini mulai aha momen dengan malam ini. Sebelum tidur kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Ya doanya itu gak cuma sekedar lunas utang diri sendiri. Ya Allah, kawan-kawan saya, lingkungan saya, teman saya si ini, si fulan punya utang, mudahkan, selesaikan. Nah doanya itu ke orang kenyamping gitu loh. Gak cuma sekedar diri sendiri doang. Nah maka mengubah doa, mengubah kapasitas. Mengubah bantuan kita ke orang, mengubah kapasitas. Nolong yang awalnya cuma ngasih 1 juta, nambah jadi 2 juta. Yang awalnya cuma ngasih 500.000, nambah jadi 1 juta. Itu nambah kapasitas. Seakan-akan kayak dibagi itu kayak ngilang, oh tidak, itu nambah. Nah, itu nambah, cuman kita nggak kelihatan aja. Rekeningnya rekening langit, goib gitu. Saldo gitu tuh kayak nggak kelihatan. Nah maka perbesar kapasitasnya gitu ya, termasuk juga bicara tentang data di alokasi budget, tentang juga nolong orang, ngambil tanggung jawab itu kapasitas. Ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang memang orang lain tidak lakukan itu ada kapasitas. Di saat orang lain jam segini teh molor gitu ya, tidur gitu ya, Anda datang ke kajian, datang ke sebuah forum, itu luar biasa. Ya, itu juga ngambil resiko kan, ngambil resiko pulang malam ya, gak dibukain sama istri gitu kan, atau apapun lah gitu ya, itu kapasitas. Nah maka ini kapasitasnya naikin baru kompetensinya diimbangi. Karena banyak juga pada akhirnya orang yang kompetensinya tinggi tapi kapasitasnya gak besar. Jatuhnya nanti ya meluber, akhirnya meluber gak dapet gitu. Ya. Nah maka sekali lagi pemahaman kita terhadap contekan Abdurrahman bin Auf ini semata-mata kita pengen naikin kapasitas kita. Oke, berarti market berapa besar? Seberapa besar market Anda di perusahaan untuk bisnis Anda? Jadi saya punya mentor di salah satu produk perusahaan kita, dia seret gitu ya Pak Budi Isman. Kalau misalkan belum nyampe 1 triliun, gak usah bisnis yang lain lah katanya. Lu segitu aja gak pernah tembus gitu kan. Nah itu market, seberapa besar bisnis Anda marketnya. Kedua, cash. Jadi monggo biasakan cash basis, jangan ngutang-ngutangan. Ya, mudahkan orang lain juga gitu ya. Profit, volume, main volume yang banyak, ngambil receh aja. Mohon maaf teman-teman semua ya. Prinsip cara kerja bisnisnya orang Chinese kan begitu. Benar gak? Volume dia ngambilnya kecil-kecil tuh. Volumenya banyak. Dan itu saya terinspirasi dan akhirnya saya bikin KBF, bikin Arveoli, jadi pemiliaran juga sekarang. Jadi juga ya, ternyata itu udah menahu. Kalau beda cerita ini mikir gini, udah mending profitnya gede. Nah ini ada yang menarik. Salah satu kawan saya, omsetnya, saya gak sebut nama ya, omset cuma di angka 3-4 miliar setahun. Tapi profit margin di angka 50-70%. Tapi bagi saya gak worth it bagi saya. Ya segitu doang. Di satu titik bisnis saya yang lain itu bisa tembus di angka 100 miliar lebih setahun. Perusahaan kita bahkan ada yang lebih dari 300 M setahun gitu. Ya segitu doang, bisa dipahami ya. Nah maka gak ada yang benar, gak ada yang salah. Nah yang benar yang salah itu adalah dibicara nomor 4, nomor 5. Nah ini udah nih, kalau ini udah haram, wah tinggalin. Ini halal sikat gitu ya. Maka ada yang nanya Kang, nah ini saya belum pelajari tepatnya, saya nanti mungkin perlu belajar lagi fikih muamalah ke Ustaz Eri dan Ustaz Teja gitu ya. Tentang NFT, apalagi cryptocurrency gitu kan. Boleh gak Kang? Tuh, jangan apa, saya jangan belajar ya. Kalau diperbolehkan gue sikat gitu. Cuman kalau belum ya udah tahan dulu. Karena kita juga boleh nyemplung kalau kita gak tahu ilmunya ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk malam ini. Jadi kesimpulannya adalah ini. Tadi yang saya sampaikan, insya Allah nanti kita coba serap lagi. Catat aha momennya di bisnis Anda. Nanti di pekan berikutnya kita akan bahas bisnis-bisnis sahabat yang lain. Dan juga hal-hal yang memang bisa kita perhatikan di bisnis kita ya. Sebelum ditutup mungkin saya kasih kesempatan lah ya. 3 pertanyaan mungkin ya. Untuk yang mau bertanya. Silakan. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Boleh angkat tangan? Kalau enggak ada angkat kaki ya. Bubar. Yang Ikhwan mungkin kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau ada ya, kalau enggak ada ya enggak usah maksain. Enggak ada ya, aman ya? Boleh Kang, silakan Kang. Ada mikrofon, boleh dibantu Kang? Kang Anton. Nih depan Kang. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Kang. Apakah mungkin ketika menjalankan bisnis A ini berjalan tapi belum memuncak, kita melaksanakan lagi bisnis yang B, ini berjalan, ini yang berjalan,
bahkan ingin menjalankan lagi bisnis yang C, tapi belum terjadi seperti Akang tadi yang dijelaskan. Oke, Apakah mungkin gitu? siap. Terima kasih, jazakallahu khairan. Oke, mantap nih pertanyaannya. Apakah mungkin sebuah bisnis bisa berjalan di saat yang bisnis yang sebelumnya itu belum selesai dalam tanda kutip, kita lanjutin lagi tuh bisnis yang lain, gitu ya? Bahasa lainnya kalau zaman sekarang tuh palu gada lah gitu ya. Mungkin gak sih Kang? Jawaban saya adalah kalau bicara mungkin gak mungkin, mungkin jawabannya. Bicara mungkin gak mungkin ya. Tinggal nanti gini Kang, jadi gini, dalam scale up, nah ini kita loncat ke topik-topik yang lain gitu ya, supaya teman-teman kebayang juga. Ada 4 langkah scale up, kalau pengen scale up nih ya, karena kan itu bukti scale up itu begitu salah satunya. Ada 20 inisiatif strategi sebenarnya, 20 udah kayak workshop ya. Nah yang 4-nya ini teman-teman. Satu adalah market penetrasi. Market penetrasi adalah melakukan scale up dengan memperbanyak jenis customer lamanya. Jenis customer segmen yang serupa. Kalau pasar lamanya adalah mama ya mama dibanyakin gitu loh. Jangan loncat ke mamah muda, jangan ke milenial zilenial, jangan loncat ke profesional, mama aja terus dibanyak itu penetration. Yang kedua adalah market development. Yang awalnya di sini pasarnya mama, di development mamah muda, anak muda, teenager, bapak-bapak, itu mulai panjang banyak nih. Itu development. Yang ketiga adalah product development. Product development adalah menjual produk baru ke pasar lama. Market penetration adalah menjual produk lama ke pasar lama. Market development adalah menjual produk lama ke pasar baru. Nah yang terakhir adalah yang barusan Akang bilang, diversifikasi. Atau business development, BizDev. Nama lainnya. Menjual produk baru ke pasar baru. Ini akan gagal total jika dilakukan Kang oleh tim yang lama. Jadi Akang nih, baru mulai 3 bulan, sweet, launching, jebret. Bulan keempat bisnis lagi yang baru, timnya sini lagi, pius Pak di sini Pak. Gak bisa, karena dia baru 3 bulan jalan, bisnis properti, ketemu fashion, ketemu kuliner, ketemu F&B, ketemu ini. Lu tuh mau jualan apa sih gitu, bisa dipahami ya? Yang pusing tim, kasihan. Nah salah satu, alhamdulillah izin Allah, salah satu dapurnya kita, saya pribadi gitu ya. Kenapa bisa jalanin 17 perusahaan, 52 brand adalah karena di bagian sini timnya beda-beda. Jadi ke tim saya di Gorontalo kemarin itu adalah tim klik digital, total karyawan 20 orang. Saya bahkan baru lihat, oh ini karyawan gue, tahu tuh saya, oh 20 orang. Di Bandung ada Mas Mirza di sini, ada yang megang semua Billionaire Corp, di bawahnya ada Arvioli, ada U Creative, Billionaire Coast, ada Super Team. Nah ini Mas Mirza nih. Di Jakarta saya punya Yusak dan Wayan. Oh ini Accelerate, Vio Optical Clinic, ini beda lagi nih timnya. Di Kediri ada Bagas, Dewa Snack, Sang Dewa, Kirun Makarun, Pecah Telur. Nah ini timnya beda-beda. Jadi kalau ditanya mungkin gak mungkin, sangat mungkin dengan catatan timnya juga beda. Dan kompeten di bidangnya pastinya. Ya, jangan sampai nanti dibebankan proyek baru itu ke tim yang lama atau diri kita sendiri. Karena waktu kita terbatas, mau gak mau ya, sehari cuma 24 jam. Gak mungkin kita bisa jalanin banyak bisnis sekaligus, tapi kalau baru pemula gitu. Gitu Kang, ya semoga menjawab. Oke, ya kedua, monggo. Yang kedua ada lagi? Oh belakangnya tuh, monggo Kang. Lanjut pertanyaan yang pertama, kriteria atau hierarkinya seperti apa ketika kita misalkan bisnis A, kita mau lanjut ke bisnis B gitu kan. Nah, kriterianya apa, kriteria apa yang bisa misalkan bisnis A sudah break even point atau payback periodenya, baru kita bisa ke bisnis B, atau kita jalan lagi dengan cari tim lagi walaupun ini masih belum BEP gitu kan ya. Jalan lagi yang ini gitu kan, ari ide bisnis teh kan brilian Pak ya, 70 bisnis gitu kan. Liar ya. Nah gitulah. Iya. Seperti itulah. Oke, gini, bagus bertanya. Pertama kalau ditanya saya, pertama adalah peluangnya dulu Kang. Pertama ada peluang, ya. Peluang. Di mana peluang ini berpotensi cuan alias profit. Ketika ini ada nih potensi profit. Kita ngukur ke nomor 3, people-nya ada enggak? Nah, kuncinya pada akhirnya di balik ujungnya itu adalah ini Kang. Karena kalau bicara masalah peluang, di luar sana akan selalu banyak peluang. Bener gak? Duit kabeh gitu ya. Tapi ininya yang ngukur coy, lu ngukur, lu sendiri aja.
Bener gak? Kadang gini loh, kadang ya ini bahasa kasar saya. Jangan melampiaskan ketidakbecusanmu mengurusin produk lama, bisnis lama dengan buka produk baru, bisnis baru. Jadi paham gak? Lalu kemarin aja gagal, apalagi nambah gitu loh. Ini konsep bisnis ya, konsep seksual ya. Ini gak becus, itu juga bisa, apalagi nambah gitu. Ini masalah, karena nambah bisnis itu nambah masalah baru. Nah maka ininya kudu dipastikan. Nah pertanyaan ada kriteria people-nya gimana Kang? Nah ini, kalau berpartner ya, cari 3 yang sama, 3 sama, 2 beda. Nah kan pasti ujung-ujungnya kan per partner nih Kang, kolaborasi lah, syirkah lah. Zaman sekarang mah ya, saya juga syirkah rata-rata semua ya. Apa yang 3 yang sama Kang? 1 adalah visinya. Ngobrol, bagaimana jangka panjangnya gimana harus sama gitu ya. Kedua value-nya. Value adalah apa yang kita anggap penting. Oh kalau dibentrokin antara nilai profit dan nilai berkah, mana yang lebih penting? Harus berkah. Kita menganggap bahwa value berkah lebih tinggi. Tiba-tiba dia bilang, enggak lah, penting profit. Nah ini jangan dijadikan partner. Ketiga adalah ini yang rada tantangan ya, chemistry. Faktor klik. Nah, chemistry dia akan didapatkan ketika udah ngobrol bareng, jalan bareng, tidur bareng misalkan gitu ya. Wah ini kayaknya cocok bisnis bareng. Nah ini yang beda, ini yang sama, ini yang sama. Nah yang beda apanya Kang? 1 karakter. Karakternya dicari yang beda. Orang yang 1 ngegas, 1 ngerem. Saya ada di perusahaan yang semua perusahaan saya orang ngegas. Mas Mirza di perusahaan orang yang ngerem. Maka kalau pengen dijaga profitability, Mas rem ya, oke udah tinggalin saya ngegasnya aja. Nanti diingetin Mas ini siap gitu. Nah itu harus dapat. Kedua adalah yang dari sisi kompetensi Kang. Contoh saya dengan Bagas di Kediri. Ada orang yang menguasai marketingnya, dia orang menguasai hulunya, produksinya. Saya gak mau tahu gimana akad lu, ibaratnya gini, gimana lu produksi, ngomong lu ke bagian produksi, pabrik, tukang kacang lah, terus juga petani kacang, petani pisang gitu ya. Yang saya pengen tahu adalah harus siap sebulan minimal 30.000 pieces, maksimal digejut 100.000 pieces. Siap Kang, oke deal gitu. Nah, ini yang dicari tahu Kang. Ini kalau nyari partner. Beda dengan karyawan. Kalau karyawan gimana Kang? Kalau karyawan, 1 attitude-nya, 2 passion-nya, 3 knowledge-nya. Itu kalau karyawan. Attitude adalah tentang karakter. Gimana sikap dia, ya. Pada saat ngobrol gimana, sosmed dia gimana dan segala macam. Passion tuh gairah dia dalam bekerja. Lagi kalau kan kita tipe orang leader yang memang pengen ngegas, yang ibaratnya mah kerjanya di atas rata-rata lah gitu ya. Dia harus passionate di bidang itu. Kalau nggak passionate dia bakal tersiksa. Ketiga adalah knowledge, dia harus punya pengetahuan. Jangan sampai merekrut orang yang nggak ada attitude, yang nggak punya passion, yang nggak ada knowledge, yang adanya dia malah nambah masalah. Orang rekrut ente malah tambah pusing. Nah itu menjadi itu. Ketika karyawan itu tidak punya kriteria 3 itu gitu. Jadi kalau ditanya apa kriterianya Kang, ketika ada peluang ngasilin profit, di mana people-nya sudah siap. Gitu Kang. Siap. 1 pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita bubar. Ada? Monggo Kang, silakan. Oh dari Iwan semua ya. Dari Iwan gak ada mix. Oke silakan Kang. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nama saya Fajar. Saya dari Cimahi. Mungkin sebelumnya saya belum jadi pengusaha atau pebisnis karena selama 10 tahun kemarin saya kerja di bank. Oke. Jadi akhir Mana X-Bank? tahun kemarin Oh ini sampingnya. akhir tahun kemarin baru resign. Baru Alhamdulillah. resign karena ya baca ya saya gabung komunitas X-Bank juga tentang riba dan ya termasuk dari Kang Dewa juga sih yang bahas-bahas tentang riba, jadi ya akhirnya saya memutuskan bulat untuk resign Kang. Yang jadi pertanyaan adalah, jujur saya awam untuk bisnis ini karena dari lulus kuliah saya langsung kerja karena ya konsep pendidikan di kita kan memang sekolah itu untuk kerja, nggak ada yang menciptakan entrepreneur. Nah, mungkin bukan pertanyaan sih, saran ya, langkah apa yang harus saya ambil ketika saya udah bulat memutuskan resign dan untuk memulai bisnis itu seperti apa dan awal langkahnya aja gitu Kang, mungkin itu. Terima kasih Kang. Jazakumullah khairan katsiran. Siap.
Oke, pertama Kang, ini juga keren banget ya Masya Allah ya, ketika orang yang memang hijrah apalagi di tempat yang dulunya mungkin merasa bahwa ada ketidakberkahan di sana gitu ya. Yakini dulu nih, nah ini meaning di balik hijrahnya ayat apa Allah gitu ya dalam surah An-Nisa 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghman katsira wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah maka baginya jalan keluar yang luas dan rezeki jalan keluar yang luas, lapang gitu ya, dan rezeki yang luas gitu. Jadi tenang Kang, rezeki dari Allah sangat banyak di luar gitu ya, yang tinggal kita jemput. Nah, posisinya adalah apa saran saya? Pertama gini Kang, bisnis ya, kalau bicara bisnis itu memulainya dengan keberanian. Mulainya nih ya, mulainya dengan berani. Artinya butuh ilmu nggak? Nggak perlu ilmu tuh. Semakin banyak ilmu, semakin gak berani. Beneran, jebret dulu aja, jebret. Waduh, gue udah join reseller nih misalkan. Jebret, alah saya orang udah posisi bikin ini nih gitu. Nah, memulainya dengan keberanian, menjalankannya dengan keilmuan. Membesarkannya dengan kesabaran. Saya ulangi ya. Memulainya dengan keberanian, menjalankannya dengan keilmuan, membesarkannya dengan kesabaran. Nah, kalau Akang sekarang posisi belum mulai, jadi berani dulu aja. Pertanyaannya adalah berani di bidang apa nih Kang? Saran saya, hindari sektor hulu. Hulu itu produksi ya. Jadi bikin produk, bikin apa, itu bukan jadi duit di sini, itu jadi produk gitu. Yang jadi duit adalah ketika sudah jadi produk kan. Maka saran saya adalah mending join dulu aja di reseller orang lain, jadi makelar properti lah, apapun lah ya. Banyak peluang-peluang reseller, affiliate yang bener ya, dengan afiliator. Afiliator lagi ramai nih, gak bener nih. Gara-gara afiliator ini jadi nama saya di affiliate marketing jelek ya. Affiliate, makelar, sales ataupun katakanlah reseller, dropship, monggo. Karena di situ duit langsung datang. Jadi berarti kita ngambil resiko dengan nyetok produk. Wah ternyata kalau gaji kemarin di perusahaan misalkan 5 juta, wah udah jadi reseller dapat duit 6 juta nih. Wah gue bisa jualan nih, dapat jualan berawal dari pasar. Pasarnya udah kebentuk lama-kelamaan, baru tuh bikinin brand sendiri misalkan. Kalau mau bikin brand sendiri, gitu ya. Kalau misalkan kayaknya gue udah jadi reseller dulu aja. Reseller saya di BR, brand agent itu banyak yang sebulannya puluhan juta, ratusan juta. Tanpa punya brand loh ya. Jadi pilihan nanti teman-teman mau jadi pengusaha di bagian mana, di hulu atau hilir. Di bagian distribusi atau produksi, penjual atau produksi atau kolaborasi. Ya kayak misalkan tadi ketemu orang yang jago di marketing, ketemu tuh kolaborasi atau sebaliknya kita ngurusin marketingnya, dia jago produksi yang kolaborasi gitu. Di saran saya hindari sektor hulu, bermain di sektor hilir, jualan dulu. Nah, kalaupun mau cari yang memang sistemnya tuh adalah yang dia tuh sudah ngajarin banyak hal tentang keilmuan. Makanya kenapa di perusahaan saya tuh rata-rata tuh banyak ilmuannya. Tujuannya sederhana supaya edukasi yang nanti tuh mereka jadi bisnis gitu loh. Jadi daftar cuma 1 juta, dapat 1.000 gitu ya. Tiba-tiba jadi jago jualannya, bikin bisnis sendiri ya monggo alhamdulillah. Banyak tuh reseller Bidon Store di bawah kepemimpinan Kang Rizal gitu di Bidon Store. Yang sekarang udah punya bisnis sendiri alhamdulillah gitu. Jadi silakan nanti teman-teman cari gitu peluangnya. Di sini juga boleh sama lain. Ke perusahaan saya juga boleh, ke banyak jaringan saya tuh cari-cari. Intinya adalah hindari sektor produksi, cari yang ada duitnya langsung. Karena ketika udah duit ketemu tuh, wah ini ternyata gue tuh berbakat akhirnya jadi pebisnis gitu. Perlu kemenangan kecil untuk bisa meyakinkan diri untuk menjadi kemenangan besar. Itu poinnya ya. Jadi wah ternyata dapetin uang mudah ya. Jangan sampai gini nanti. Apalagi tadi yang kata Ang bilang ya, kan doktrin dari orang tua kita mah rata-rata ya kerja tuh buat kerja kan. Sampai-sampai ibaratnya mah bahkan mungkin beberapa dari antara teman-teman yang kayaknya gitu ya, semua keturunan itu PNS gitu ya. Ini kalau tulang DNA dibuka di belakang rek gitu ya, PNS gitu ya. Ketika ada anak kecil atau anak misalnya, lu ngapa jadi pengusaha? Nggak ada ceritanya 7 turunan kita jadi pengusaha semua jadi PNS gitu ya. Terus berani lawan, bapak lupa, saya keturunan ke-8 gitu. Saya akan mengubah nasib suatu keturunan kita gitu kan. Ini PNS saya ke-8 pengusaha gitu kan. Berani mulai dulu aja, hajar peluang yang ada yang modal minim, tapi effort dari segi support pembelajaran dan juga margin lumayan. Di situ jadi pelajaran nanti di tahun keberapa baru mulai bikin brand sendiri gitu. Kecuali udah ada rekanan kolaborasi. Oh ini udah ada nih, silakan kolaborasi. Ya gitu. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman untuk malam ini. Nggak kerasa nih, jam 10 lebih 10. Semoga apa yang disampaikan barusan bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua agar bisnisnya makin maju lagi, makin menghasilkan lagi, dan yang penting adalah makin berkah lagi. Goalnya adalah sederhana, agar apa yang kita lakukan ini bisa makin Allah ridhoi dan kita menjadi pribadi yang bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Itu yang mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.